3376. Zijin melawan orang barbar, dan memanggil orang barbar untuk bertarung. Menyentuh. Orang barbar ini, dengan baju besi hitam, bertubuh besar, memegang senjata hitam panjang, melangkah keluar, kehampaan bergetar. Orang barbar ini adalah Raja Dewa dan keberadaan yang berat. Orang barbar masih tidak berani mengambil risiko, dan mereka tidak berani masuk. Mereka takut dengan peti mati tembaga Luming, dan hanya meminta satu orang untuk maju. Orang barbar berbaju besi hitam terus melangkah. Kekosongan bergetar dan nafas mereka semakin kuat dan kuat. Mereka mendekati Luming dan Lan Sang. Dia tidak berani ceroboh atau dekat sekaligus. Ketika nafas memadat ke puncak, dia membunuh Luming dalam satu gerakan, tidak menyisakan ruang baginya untuk melawan. Sosok pedagang biru itu melintas dan muncul di samping Luming, siap berperang. Mata Luming bermartabat, dan napasnya menjadi semakin kuat. Bahkan di bawah desakan terus-menerus, dia memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata pertempuran, dan meningkatkan kondisinya sendiri hingga ekstrim, siap bertarung sampai mati. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras yang memekakkan telinga, mengguncang langit. Banyak orang terkejut dan melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihatnya, murid mereka melebar. Di langit berbintang yang jauh, sebuah gunung besar yang gelap terbang ke sini. Gunung-gunung besar itu sangat besar sehingga mereka bertabrakan satu sama lain di langit. Beberapa meteorit hancur berkeping-keping oleh gunung-gunung besar. Jushan, jalan ke depan hanyalah sisi Luming. Manshen-san, itu Manshen-san. Ketika orang barbar melihatnya, mereka meraung kaget. Mereka tidak menyangka pria Gunung Sen itu akan terbang ke sini. Ledakan. Gunung Manshen semakin dekat, dan deru teror semakin intens. Terlihat banyak sosok di kedua sisi Gunung Manshen, semuanya barbar. Bagaimana situasinya? Luming dan Lan Sang juga bingung, menunjukkan warna yang lebih tak berdaya. Begitu banyak orang barbar datang sekaligus, dan mereka benar-benar tidak punya harapan. Ayo, bawa mereka. Orang barbar itu meraung. Manshen-san akan datang. Jika kamu tidak memulai, kamu akan melewatkannya. Ayo, mari kita lihat siapa yang ada di jalan. Luming minum, memegang peti mati tembaga, memberi isyarat untuk membuka peti mati tembaga kapan saja. Perasaan naluriah Luming adalah bahwa kemunculan gunung yang gelap ini dapat membalikkan keadaan, jadi dia segera membuat gerakan putus asa untuk menunda waktu. Orang barbar berbaju zirah hitam memancarkan ketakutan di matanya. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan tidak memulai untuk pertama kalinya. Dan penundaan ini, Gunung Manshen lebih dekat dengan mereka. Minggir, minggir. Jangan menghujat Gunung Suci. Di kedua sisi Gunung Manshen, ada orang barbar yang meraung, dan suaranya menggetarkan langit berbintang, yang jelas sangat mengerikan. Minggir, cepat. Pergi. Orang-orang barbar yang mengepung Luming dan Lan Sang tidak berani tinggal lebih lama lagi dan terbang ke kedua sisi untuk menghindari manusia Gunung Sen. Gunung Manshen dikatakan sebagai tempat di mana manusia Tuhan ditutup. Astaga, keberadaan macam apa itu? Itu adalah nenek moyang orang barbar, yang membiarkan keberadaan besar orang barbar. Itu tidak menghujat. Orang barbar hanya bisa merasakan nafas Gunung Manshen jauh dan menantikan peluang. Mereka tidak bisa terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, mereka akan menghujat, yang merupakan kejahatan besar. Tidak hanya dia bersalah atas kejahatan besar, tetapi bahkan anggota keluarganya akan terlibat. Oleh karena itu, Gunung Manshen terbang masuk, dan tidak ada yang berani mendekatinya dan terbang satu demi satu. Tiba-tiba, pengepungan Luming pecah. Paman Lan, sepertinya orang barbar tidak berani mendekati gunung ini. Luming berbicara dengan Lan Sang, dan mereka berkomunikasi dengan cepat. Ya, itu disebut Gunung Manshen. Pasti ada hubungannya dengan leluhur barbar. Ini adalah kesempatan kita. Ayo bergegas ke gunung ini. Lan Sang menanggapi. Bagus. Luming mengangguk, dan dia memiliki niat yang sama. Keduanya bertukar sedikit, tetapi lelaki Gunung Sen itu lebih dekat dengan mereka, dengan momentum yang keras. Momentum ini begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa biasa tidak dapat berdiri. Tapi untuk Luming dan Lan Sang, itu bukan apa-apa. Tanpa ragu, Lan Sang, dengan semua dewa, dan Luming bergegas menuju Gunung Priasen. Tidak, itu dua pesiarah Taiksu. Berhenti, kamu berani menghujat gunung, kamu mencari kematian. Berhenti. Orang barbar meraung untuk menghentikan Luming. Tapi Luming tidak memperhatikannya. Hanya ada jalan buntu yang tersisa. Dia bergegas ke Gunung Manshen. Mungkin ada cara untuk hidup. Sua, sua. Kecepatan kedua orang itu sangat cepat, seperti dua cahaya pelangi, terbang ke Gunung Manshen. Kali ini, di kedua sisi gunung, orang barbar yang mengikuti gunung juga terkejut dan meraung marah. Tapi mereka tidak berani mendekati Gunung Manshen. Mereka hanya bisa menyaksikan Luming dan Lan Sang mendekati manusia Gunung Sen dan mendarat di atasnya. Gunung Manshen, besar, sebesar planet hidup. Luming,
mereka mendarat di atasnya, dan debu tidak berbeda. Nafas ini. Begitu dia mendarat di Gunung Manshan, Lu Ming merasa terkejut. Karena Gunung Manshan mengirimkan semacam atmosfer kuno, nafas ini, seperti nafas dewa primitif, tetapi jauh lebih sedikit dari dewa primitif, jauh lebih murni dari dewa primitif. Benarkah yang disebut dewa barbar ada hubungannya dengan dewa primitif? Lu Ming tidak bisa tidak menebak. Lu Ming dan Lan Sang melihatnya dan menemukan bahwa Gunung Manshan sebenarnya hanyalah batu hitam besar yang tak terbatas. Tidak ada apa-apa di atasnya, tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup apapun. Itu sudah mati. Orang-orang barbar itu sepertinya tidak berani masuk. Kita akan tinggal di sini dan hanyut bersama gunung. Mungkin kita bisa keluar. Lu Mingdao. Jangan ceroboh. Mungkin pihak lain akan mengambil risiko membunuh. Wajah Lan Sang serius. Lu Ming mengangguk, tapi tidak berani gegabah. Dia mengeluarkan beberapa pil ajaib dan menelannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan amunisi untuk pulih dan menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Saat ini, banyak orang barbar mengepung Gunung Manshan di tiga sisi. Banyak orang barbar yang kuat menatap Lu Ming dan Lan Sang, agar tidak diloloskan oleh mereka. Apa yang sedang terjadi? Ada orang barbar yang kuat, melihat orang barbar baju besi emas ungu. Ini adalah orang kuat yang mengerikan di antara orang barbar. Meskipun Zijin Zanjia adalah jenderal perbatasan, mereka tidak berani pamer. Mereka bahkan berkata, ya, beberapa orang dari dinasti suci Taiksu telah menyelinap masuk, dan kami mengejar orang-orang ini. Tanpa diduga, manusia Sensan terbang ke atas. Pria besar Zijin Zanjia hanya menceritakan kisahnya. Begitulah. Tuan barbar itu sedikit melunak. Dua semut mol dari istana suci Taiksu ini lari ke Gunung Manshan. Mereka menghujat dan tidak bisa membiarkan mereka hidup. Seorang lelaki tua barbar berkata dengan wajah muram. Marsekal Kemieksu berkata untuk hidup. Orang barbar berbaju ungu sedang dalam masalah. Itu menghujat, aku akan memberitahu Marsal Mieksu ada apa. Pria tua barbar itu berkata dengan dingin. Subscribe Penatua. Tapi apa yang harus kita lakukan jika pihak lain ada di Gunung Manshan? Pria besar itu mengerutkan kening. Ini adalah penghujatan terbesar bagi manusia Tuhan bahwa orang luar jatuh di Gunung Manusia Dewa. Kita harus menyingkirkannya. Kita harus mengirim seseorang ke Gunung Manusia Dewa. Kita harus melakukannya. Aku percaya bahwa manusia Tuhan akan jangan salahkan jika dia mengetahuinya. Orang tua barbar itu berkata. Jelas, posisinya di barbar sangat penting. Kemudian, lelaki tua barbar itu memanggil beberapa orang barbar tingkat tinggi untuk berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk mengirim orang ke Gunung Manusia untuk membunuh Lu Ming. Awalnya, orang barbar tidak bisa mendekati Gunung Manshan, apalagi naik, tapi sekarang harus. Mereka tidak bisa membiarkan Lu Ming tinggal di Gunung Manshan, yang merupakan penghujatan terbesar bagi manusia dewa. Segera, mereka memilih lebih dari selusin orang kuat, yang semuanya adalah keberadaan negara Raja Dewa, dan meminta mereka untuk membunuh mereka ke Gunung Manshan-san. Lebih dari selusin orang barbar yang kuat, dengan kilatan tubuh, muncul di berbagai arah Gunung Manshan, mengelilingi gunung di tengah, menghalangi jalan, lalu melangkah keluar dan bergegas menuju gunung. Tidak baik. Gunung Manshan, Lu Ming dan Lan Sang menghadapi perubahan. Aku tidak menyangka orang barbar ini begitu tegas sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu tentang Gunung Manusia dan mengirim tuan mereka untuk membunuh mereka. Lebih dari selusin orang barbar, semuanya adalah budidaya kerajaan Tuhan, dan aku khawatir mereka lebih dari Raja Dewa. Kekuatan mereka luar biasa dan kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan Lu Ming. Lebih dari selusin dewa kuat yang menakutkan bergandengan tangan untuk membunuh Lu Ming dari segala arah. Mereka tidak bisa melarikan diri. Paman Lan, tunggu sebentar dan bawa para dewa bersamamu. Lu Ming meraung. Karena dia tidak bisa melarikan diri, hanya ada satu perang di masa damai. Klik. Lu Ming tiba-tiba mendorong tutup peti mati tembaga dan membuat suara gesekan logam. Peti mati tembaga dibuka dengan celah. Mesin ki yang mengerikan itu muncul lagi, dan Lu Ming merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Tapi saat itu, pemandangan aneh muncul. Tepat ketika peti mati tembaga membuka sedikit celah, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan. Getaran dahsyat Gunung Manshan tampaknya beresonansi dengan peti mati tembaga, dan kemudian di mata orang barbar yang tak terhitung jumlahnya dan Lu Ming, mereka dengan cepat menyusut. Apa yang sedang terjadi? Lebih dari selusin orang kuat barbar yang seharusnya bergegas ke Lu Ming, mereka semua berhenti karena terkejut dan tidak berani bergerak maju. Dan Gunung Manshan, getarannya semakin parah, penyusutannya juga semakin parah. Ada planet hidup sebesar itu, dan segera menyusut puluhan kali, dan menyusut dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, pria besar Gunung Sen menyusut hingga setinggi beberapa meter. Lu Ming dan Lan Sang muncul di langit berbintang. Kemudian, Manshan-san berubah menjadi cahaya pelangi, bergegas ke celah peti mati tembaga dan menghilang. Lu Ming tertegun.
Adegan ini di luar dugaannya. Peti mati tembaga merah benar-benar menelan gunung manusia dewa. Itu. Kemudian, mata Luming dan Lan Sang berkilat. Gunung Sen pria besar dan tak tertandingi menghilang, tetapi di tempat di mana pria Gunung Sen menghilang, muncul pusaran air besar. Pusaran air gelap, berdiameter lebih dari 10.000 meter, terus berputar. Ini jelas sebuah bagian. Di dalam Gunung Manshen, ada sebuah lorong. Aku tidak tahu kemana arahnya. Itu diblokir oleh Gunung Manshen sebelumnya, dan tidak ada yang tahu. Manshen-san telah menghilang. Oh, sial, metode jahat apa yang dilakukan bocah itu dan mengambil gunung dewa manusia. Brengsek. Hilangnya manusia Gunung Sen membuat orang barbar itu gila. Orang barbar yang tak terhitung jumlahnya meraung dan semua memandang Luming dan mereka ingin mencabik-cabiknya. Bunuh mereka, dan ambil kembali Gunung Manshen. Orang barbar yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas menuju Luming dan mereka dengan cara membunuh. Paman Lan, lari ke pusaran air itu. Luming meraung, buru-buru memaksa, menutupi peti mati tembaga, dan kemudian bergegas menuju pusaran air. Pada saat yang sama, pedagang biru itu juga bergerak dan bergegas ke pusaran air bersama para dewa yang tidak sadarkan diri. Kemanapun pusaran air mengarah, kamu harus mencobanya. Jika kamu tinggal di sini, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tapi mungkin ada cara untuk masuk ke pusaran air itu. Luming dan Lan Sang tidak akan melewatkan kehidupan yang tak terduga ini. Luming dan Lan Sang bergegas ke pusaran air pada saat bersamaan. Tanpa halangan apapun, Luming bergegas langsung ke pusaran dan menghilang. Dan bisnis biru terburu-buru ke pusaran, tetapi merasakan perlawanan yang kuat. Perlawanan ini tidak menghalangi dia, tetapi menghalangi para dewa yang tidak sadar. Tampaknya ada kekuatan untuk mencegah para dewa masuk. Tidak bagus, wajah Lan Sang berubah drastis. Saat ini, para dewa dipenuhi dengan nafas zaman kuno, seolah-olah ada puluhan makhluk purba yang meraung. Saat nafas muncul, perlawanan tiba-tiba menghilang, dan pedagang biru dengan dewa, juga dengan mulus masuk ke pusaran. Mereka ada di pusaran air. Lari dan bunuh mereka. Raungan barbar, terutama beberapa makhluk kuat, adalah yang tercepat. Dalam sekejap, mereka bergegas ke pusaran air. Tetapi ketika mereka bergegas ke pusaran air, mereka merasakan perlawanan yang sangat kuat, menghalangi mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa masuk ke pusaran air. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kenapa kita tidak bisa masuk? Orang-orang kuat barbar itu meraung, beberapa sulit diterima. Pusaran air ini milik orang barbar di Gunung Manusia Sen. Tapi sekarang, Luming dan Lan Sang bisa masuk, tapi mereka barbar, tapi mereka tidak bisa masuk. Apa artinya? Tidak, di pusaran air ini, sepertinya ada larangan yang kuat. Jika kamu memiliki tingkat kultivasi tertentu, kamu tidak bisa masuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua barbar melihat petunjuk itu, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Jadi begitu. Banyak orang barbar tiba-tiba. Orang barbar yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pusaran air dan mengamatinya dengan cermat. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pusaran air di atas Raja Dewa tidak dapat masuk, dan hanya mereka yang berada di bawah Raja Dewa yang dapat masuk. Tapi, di antara orang-orang dalam ziarah Taiksu, jelas ada satu lagi selain Raja Dewa. Bagaimana dia bisa masuk? Beberapa orang barbar mengajukan pertanyaan. Dewa, jelas kultivasi ganda dewa dan raja, bukankah pedagang biru di bawah sebelumnya? Apa karena koma? Kemudian, orang barbar mencobanya. Mereka mengetuk orang barbar yang merupakan salah satu dewa dan Raja Yizong, dan membiarkan orang barbar dengan Raja Sembilan membawanya ke pusaran air, tetapi masih diblokir. Mereka bingung. Tetapi setelah eksperimen mereka, memang benar hanya mereka yang berada di bawah Raja Dewa yang bisa masuk. Mereka mengirim beberapa orang barbar di bawah Raja Dewa untuk masuk. Di pusaran air ini, apakah ini pengasingan yang sebenarnya dari orang barbar? Beberapa orang barbar berspekulasi bahwa ini membuat mata banyak orang barbar berbinar. Subscribe Penatua. Banyak orang kuat barbar berspekulasi bahwa pusaran air ini mungkin adalah tempat sebenarnya dari para dewa barbar. Pusaran ini, jelas, adalah sebuah pintu, sebuah lorong, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ini adalah kehendak Tuhan. Dengan bantuan Taiksu, lelaki Tuhan berziarah ke bocah itu dan membiarkan tanah pengasingan yang sebenarnya datang ke dunia. Ini adalah kesempatan yang tersisa untuk kita. Cara bersemangat barbar tua. Ya, ini kesempatan. Ini kesempatan kebangkitan orang barbar kita. Kita harus menangkapnya. Laporkan masalah ini kepada Kaisar dan biarkan dia membuat keputusan. Akhirnya, banyak orang barbar mencapai kesepakatan dan mengirimkan berita tersebut ke Kaisar Barbar. Mereka menyebarkan penghilangan dengan cara khusus. Tidak lama kemudian mereka menerima balasan dari Kaisar Barbar. Kirim sejumlah besar orang kuat di bawah Raja Dewa ke pusaran air. Segera setelah itu, sejumlah besar orang barbar tiba.
Di antara orang barbar ini, ada Tianjiao generasi muda yang tiada taranya, dan monster tua yang telah terjebak di puncak Raja Dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diragukan lagi, mereka adalah master teratas di kerajaan ilahi. Kali ini kepusaran, ada dua tujuan. Yang pertama adalah memburu Luming dan mereka. Yang kedua adalah untuk melihat apakah pengasingan manusia Tuhan yang sebenarnya adalah pengasingan yang organik. Jika ada kesempatan, itu adalah fondasi kebangkitan kaum barbar. Itu Mung. Mung datang. Beberapa orang berseru saat melihat kelompok ahli. Di antara kerumunan, ada seorang barbar muda, sangat menarik perhatian. Karena dia terlalu tinggi, sepertiga lebih tinggi dari orang barbar biasa, berdiri di tengah keramaian, sangat menarik perhatian. Ini disebut pemuda itu. Itu seorang pria muda. Dikenal sebagai dewa raja barbar yang paling kuat. Di antara para dewa, dia tak terkalahkan. Di antara orang barbar, mereka telah menarik banyak perhatian dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Kali ini, Kaisar Barbar juga mengirimnya untuk memasuki tempat pengasingan manusia dewa yang sebenarnya untuk melihat apakah dia bisa mendapat kesempatan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa pemuda barbar yang juga dikenal sebagai Tianjiao yang sangat sakti. Selain itu, ada beberapa orang barbar tua yang rambutnya hampir habis, kulitnya keriput dan keriput seperti gunung, sangat kontras dengan kebanggaan muda Manke. Orang-orang ini adalah beberapa orang barbar yang terjebak di tahun-tahun tanpa akhir dari puncak Raja Dewa. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki umur panjang, tetapi mereka terlalu lama tinggal di alam puncak Raja Dewa. Apakah itu pemahaman tentang faktor kekuatan ilahi yang asli atau semua jenis keterampilan dan rahasia sihir, mereka telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, jauh lebih kuat dari dewa puncak biasa. Mereka akan mengikuti Manke dan Tianjiao muda lainnya untuk masuk. Salah satunya adalah bertindak sebagai pelindung Manke dan yang lainnya adalah untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk menembus batas dan memasuki alam Tuhan. Yah, ayo pergi. Ingat, kita harus membunuh bajingan Siara Taiksu itu. Orang kuat barbar memberitahu. Jangan khawatir, semut-semut itu akan mati. Itu Mung, percaya diri. Belakangan, lebih dari 500 orang barbar bergegas ke pusaran air dan menghilang satu demi satu. Di mana ini? Luming melewati pusaran air, seolah memasuki susunan transmisi. Setelah sekian lama, dia menemukan bahwa dia muncul di tanah datar yang kosong. Melihat sekeliling, aku melihat kehancuran. Tanah yang sunyi, tanah yang tak terbatas, tidak memiliki vitalitas sedikitpun. Tidak ada tanaman, tidak ada hewan, hanya angin dingin yang bertiup. Tidak ada lagi. Lan Sang dan para dewa tidak ada. Sua. Luming bergegas ke langit dan melihat ke segala arah. Aku tidak bisa melihat ujung tanah yang penuh lubang. Sepertinya kita pernah mengalami perang hebat, seperti medan perang. Selain itu, kami tidak melihat sosok pedagang biru dan dewa. Setelah memasuki pusaran air itu, mereka semua terpencar. Pikir Luming, lalu mengeluarkan transmisi Gyokfu ke Lan Sang. Namun, yang membuat hati Luming tenggelam adalah dia tidak bisa meneruskan Gyokfu. Ada apa? Apakah terlalu jauh? Luming mengerutkan kening dan hanya bisa berdoa di dalam hatinya, berharap Lan Sang dan para dewa baik-baik saja. Aku tidak tahu di mana itu. Aku akan pergi dari sini secepat mungkin. Mungkin orang barbar akan mengejarku. Luming memikirkannya, lalu dengan santai menemukan arah dan terbang ke depan. Tapi begitu Luming terbang, dia menemukan bahwa dia salah. Kecepatan terbangnya anjlok, dia tidak tahu berapa kali jatuh, dan itu berkali-kali lebih lambat dari sebelumnya. Sekarang kecepatannya, di mata Luming, terlihat seperti kecepatan kura-kura. Kecepatan telah sangat ditekan, dunia ini. Dan seterusnya. Pada saat ini, Luming menjadi tenang, merasakan dengan hati-hati, dan menemukan sesuatu yang salah. Sepotong langit dan bumi ini memberi orang perasaan zaman kuno, yang sangat berat. Ini memberi Luming ilusi bahwa dia telah melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas dan tiba di Hong Huang kuno. Berat, megah, ringkas dan kuno. Banyak perasaan datang satu demi satu. Pada saat yang sama, jantung dewa kuno Luming berdetak kencang, seperti genderang. Kemudian, ada semacam energi aneh antara langit dan bumi, yang satu demi satu menyatu ke hati dewa kuno. Setelah menyerap energi ini, hati dewa kuno itu tampak menjadi lebih kuat. Kemudian, aliran energi mengalir keluar dari hati dewa kuno dan meresap ke seluruh tubuh Luming, memurnikan jiwa Luming. Perasaan ini, meski tidak terlalu cepat, sangat lambat, tapi Luming benar-benar bisa merasakan, dibandingkan dengan di luar, sudah berkali-kali lebih cepat. Di luar, hati dewa kuno juga dapat menyerap energi dunia luar sepanjang waktu, dan kemudian berubah menjadi gas darah untuk memelihara dan memurnikan tubuh roh Luming. Tapi kecepatannya, jauh lebih sedikit dari sini. Energi semacam ini luar biasa. Luming merasakannya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa energinya sedikit mirip dengan nafas dewa primitif.
Luming cukup terkejut dan merasa tempat ini tidak sederhana. Namun, ada satu keuntungan, yaitu kemajuan Dewa Kuno di sini pasti jauh lebih cepat daripada di luar. Luming tidak berhenti dan berkeliaran tanpa arah. Daerah ini sangat luas. Luming telah berkeliaran selama hampir sebulan, tetapi dia belum keluar dari daerah ini. Pada hari ini, Luming sedang mengembara tanpa tujuan, dan tiba-tiba sebuah arah memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu. Melihat ke arah itu, Luming menemukan sebuah pintu besar, berdiri dalam kehampaan. Sebuah pintu. Apa yang terjadi? Luming kaget, lalu naik ke udara dan terbang menuju pintu. Namun, kecepatannya, dibandingkan dengan di luar, tidak tahu berapa kali lebih lambat, dia telah terbang penuh selama beberapa hari, tidak sampai ke gerbang. Setelah beberapa hari, cahaya di gerbang menjadi redup dan menjulang di kehampaan. Bang, bang. Tepat pada saat ini, bola Luming, yang telah diubah menjadi gelang di pergelangan tangan Luming, terbang keluar dan berubah menjadi bola dengan mulut terbuka dan matanya penuh cahaya. Subscribe Penatua. Bola itu, dengan mulut terbuka lebar, menunjukkan dua baris gigi tajam. Itu menggedor, matanya bersinar, dan itu bergegas ke depan. Orang ini, mendapat penemuan. Hati Luming tergerak. Keadaan bola ini jelas terlihat lesat sebelum muncul. Luming mengetahuinya dengan sangat baik. Luming dengan cepat mengikuti bola dan terbang ke depan. Itu. Segera, Luming mengetahuinya. Dia melihat pedang di depannya di bumi. Ini bukan pedang utuh, tapi pedang patah, hanya ujung pedangnya, tapi terlalu besar. Pedang yang patah ditusukkan ke tanah dan menembus langit. Tingginya 10.000 meter. Ini membuat Luming sangat terkejut. Apa gunanya menggunakan pedang sebesar itu? Artefak biasa bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil. Namun, itu lebih kecil ketika kekuatan suci dimasukkan, dan bisa menjadi sangat besar ketika dimanipulasi oleh orang-orang. Namun begitu tidak ada input, artefak akan dikecilkan ke ukuran aslinya. Pedang patah di depanku begitu besar tanpa kendali. Ini luar biasa. Itu berdiri seperti gunung. Bang, bang, bang. Gigi bola bertabrakan dan menjadi lebih bersemangat. Bola terbang tepat di bawah pedang yang patah, lalu membuka mulutnya dan mulai menggigit. Gigitan sepotong besar, lalu telan mulut, penuh kebahagiaan. Pada saat ini, Luming juga berada di bawah pedang yang patah dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah pedang tua. Aku tidak tahu terbuat dari logam apa. Tetapi dapat dilihat bahwa itu sangat tua. Aku tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Itu hampir berkarat. Penuh dengan lubang, dan hampir tidak berguna. Namun untuk bola masih merupakan suplemen yang besar, dan bola sangat senang untuk dimakan. Luming juga tidak merawatnya. Dia duduk berlutut dan melatih kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Dia membuka peti mati tembaga 2 kali sebelumnya. Meski hanya membuka celah kecil, dia juga mengalami tekanan besar dan mengalami kerusakan berat. Selama periode waktu ini, dia terbang, sambil menyembuhkan. Sampai sekarang, cederanya pada dasarnya telah pulih ke kondisi puncak. Ini celah yang sangat besar. Itu adalah bola logam besar. Ini sangat cepat. Namun, bola tak bermaksud berhenti. Tubuhnya, seolah tidak memiliki dasar, bisa memakan logam sebanyak mungkin. Dengan cara ini, bola dikunyah selama 3 hari berturut-turut. 3 hari kemudian, pedang patah, setinggi 10.000 meter, semuanya masuk ke dalam perut bola. Setelah memakan pedang yang patah, bola berubah menjadi bola bundar dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh memancarkan kecemerlangan cahaya, dan tidak ada gerakan. Apakah itu akan berkembang? Mata Luming cerah. Keadaan bola dan bola, dia tahu betul, adalah ritme evolusi. Tampaknya pedang yang patah ini sangat penting. Segera setelah bola selesai, itu akan berkembang. Bola sudah mencapai level 7 Shenwang. Jika dikembangkan lebih lanjut, itu akan menjadi 8. Dengan kekuatan bola, itu akan sangat kuat dan tak tertandingi saat mencapai level ke-8 Shenwang. Ini akan sangat membantu Luming untuk membunuh puncak Shenwang dengan mudah. Namun, butuh beberapa waktu untuk bola berkembang. Luming sedang menunggu dan berlatih pada saat bersamaan. Dong-dong. Jantung Dewa Kuno berdetak, dan energi eksternal terus-menerus diserap oleh Luming, menyatu ke jantung Dewa Kuno, dan kemudian berubah menjadi gelombang ki dan darah, yang menembus seluruh tubuh Luming dan memelihara semangat Luming tubuh. Terlebih lagi, Luming merasa bahwa bahkan peningkatan kekuatan sucinya di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Ini adalah tanah suci yang sangat baik untuk budidaya. Pantas saja konon Dewa Barbar juga akan ditutup di sini. Dalam sekejap, 10 hari kemudian, bola masih belum bangun. Saat itu, wajah Luming berubah dan melihat ke suatu arah. Sua. Di sana, ada 7 atau 8 lampu pelangi, terbang menuju sisi ini dengan kecepatan luar biasa. Barbar. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Dia bisa melihat sekilas bahwa orang-orang yang datang adalah orang barbar, semuanya berjumlah 8 orang.
Ada orang muda dan pria parubaya. Orang barbar, seperti yang diharapkan, mengejar mereka. Namun, Luming tidak mundur. Salah satunya adalah bola masih berkembang, dan dia tidak bisa membuangnya. Kedua, kultivasi orang barbar ini tidak terlalu kuat. Mereka semua berada di bawah Raja Dewa, jadi dia mungkin tidak bisa menghadapinya. Itu anak laki-laki. Jangan biarkan dia pergi. 8 orang barbar juga menemukan Luming. Mereka meraung dan mengejar Luming untuk mengelilinginya. Ada 8 orang barbar, 2 pemuda dan 6 pria parubaya lainnya. Di mana temanmu, Nak? Salah satu pemuda barbar menatap Luming dan berkata dengan suara dingin bahwa niat membunuhnya tidak disembunyikan. Aku satu-satunya, jangan mengubahnya. Luming berkata dengan ringan. Sepertinya saat kamu masuk, kamu terpencar. Tidak apa-apa membunuhmu dulu baru yang lain. Pemuda barbar itu berkata dengan dingin. Bunuh aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Ah, apa itu? Luming mulai berbicara dengan dingin. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan melihat ke suatu arah. Orang barbar itu terkejut dan tanpa sadar melihat ke arah itu. Saat ini, Luming melancarkan serangan. Membunuh. Luming minum dan meniup ke satu arah. Telapak tangannya dipotong seperti pisau. Dalam sekejap, Luming meledak dengan 4 kali kekuatan tempur, mengubah tubuh iblis menjadi ekstrim. Di arah ini, ada 2 pria parubaya, keduanya memiliki budidaya 8 Raja Dewa yang berat, tetapi mereka hanyalah 8 Raja Dewa yang berat. Di bawah wabah Luming yang tiba-tiba, mereka tidak bisa menghentikannya. Puff, puff. Kedua orang barbar itu terbunuh oleh ledakan darah. Kemudian Luming mengangkat kakinya dan menyapu ke seberang jalan. Kakinya seperti cambuk baja, menyapu pria parubaya berkebangsaan barbar di ujungnya. Pria besar itu bereaksi dan mencoba melawan, tetapi hasilnya tetap saja kematian. Dia bertabrakan dengan Luming, dan seluruh tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Pada saat tangan Luming, dia membunuh 3 tuan barbar. Bajingan anjing, cari kematian. Membunuh. 5 orang barbar yang tersisa meraung dan membunuh Luming satu persatu. 5 serangan, dari 5 arah berbeda, mengaum ke darat. Sua. Luming menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari, dan tubuhnya bergerak untuk menghindari serangan pihak lain. Jangan coba-coba pergi. Salah satu pemuda barbar minum, tubuhnya seperti cangkang, bergegas ke Luming. Tangan besinya seperti gunung, dan dia berguling ke arah Luming dengan semangat yang keras. Luming, sama sekali tidak takut, menjalankan tubuh iblis dan meledak dengan tinjunya. Ledakan. Kedua pria itu saling memukul dan ledakan besar terjadi di kehampaan. Kemudian pemuda barbar mundur. Tubuh Luming juga bergetar. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming ketakutan. Luming sekarang telah memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, dan telah menjalankan tubuh iblis. Selain itu, ia memiliki 11 macam kekuatan magis di dalam tubuhnya. Kekuatannya sangat luar biasa. Namun, baru saja dia bertengkar dengan pemuda barbar, tetapi dia merasa mati rasa di pelukannya. Subscribe Penatua. 7 dewa berat, dengan kekuatan bertarung seperti itu, tampaknya menjadi kebanggaan orang barbar yang tak tertandingi. Luming berbisik. Pemuda barbar ini telah mencapai tingkat ke-7 dari Raja Dewa dalam kultivasi. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai prestasi seperti itu. Dia jelas merupakan Tianjiao teratas di antara orang barbar. Tahukah kamu, Huang Dong, di angkatan terakhir Tianjiao yang bergabung dengan halaman suci Kerajaan Taixu, berada di peringkat ke-18 dan pencapaiannya hanya yang ke-6 dari Raja Dewa. Terlepas dari hal-hal lain, dalam hal kultivasi, pemuda barbar ini dapat menempati peringkat sebelum ke-18 di angkatan terakhir halaman suci Kerajaan Taixu. Namun, pemuda barbar itu lebih ketakutan. Aku mendengar sebelumnya bahwa kekuatan Luming tidak normal. Dia tidak percaya, dia hanya raja dari 5. Terlebih lagi, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Ayo bertarung bersama, bunuh dia dulu. Seorang pria parubaya berteriak dan membunuh Luming. Pria parubaya ini sangat kuat, dia adalah dewa tertinggi. Pada saat yang sama, orang barbar lainnya juga pergi untuk membunuh Luming. Senang bertemu denganmu di jalan. Luming minum dingin, dan napasnya menjadi semakin kuat, seperti letusan gunung berapi. Semua jenis kekuatan gaib diubah menjadi ekstrim olehnya. Secara khusus, kekuatan mendominasi, kekuatan tombak dan kekuatan Taiyin dibangunkan 3 kali oleh Luming, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Luming memegangnya dalam kehampaan dengan satu tangan. Pistol ajaib muncul dan menusuk keluar. Sebuah sungai panjang senjata muncul, besar, dan menutupi 2 orang barbar. Ah! 2 orang barbar berteriak, tubuh mereka tertusuk tombak dan jatuh di tempat. Kemudian Luming melambaikan tangannya, dan pintu dominasi muncul dan pergi untuk menekan pemuda barbar lainnya. Orang barbar itu juga orang yang sombong, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya memiliki 5 tingkat kultivasi Raja Dewa.
Awalnya, dia hanya datang untuk bertemu peluang. Di mana lawan Luming? Dia terkejut dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan ratusan tinju, mencoba memblokir serangan Luming. Tapi itu semua sia-sia. Gerbang dominasi ditekan, dan kekuatan tinju runtuh. Tidak. Pemuda barbar meraung putus asa, dan kemudian tubuhnya pecah dan dibunuh oleh Luming. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, 3 orang barbar lagi dibunuh oleh Luming. Sekaligus, hanya ada 2 yang tersisa. Salah satunya adalah kesombongan mutlak dari Raja Dewa, dan yang lainnya adalah pria parubaya dari ras barbar di puncak Kerajaan Dewa. Keduanya adalah yang terkuat, jadi Luming tetap tinggal untuk membunuh. Nak, aku ingin kau mati. 7 orang barbar muda yang berat dari Raja Dewa meraung dan membunuh di malam hari. Napasnya menjadi lebih kuat, dan akhirnya mencapai puncaknya. 3 kebangkitan. Mata Luming bergerak sedikit. Tian Jiao yang barbar ini benar-benar luar biasa. Faktor kekuatan ilahi asli telah mencapai 3 kebangkitan. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu Tian Jiao yang telah terbangun 3 kali. Sebelumnya, temui Tian Jiao, sumber faktor kekuatan ilahi sebagian besar kebangkitan kedua. Ini sangat berbeda dari yang kedua. Kapak Manuang. Dalam kehampaan, tomahawk perunggu muncul dan dipegang di tangannya. Ini adalah rahasia aslinya. Memegang seni rahasia asli dan asli di tangan, Tian Jiao dari orang barbar membunuh Luming. Kapak raja dibuka, dan bumi berguncang. Kekuatan mengerikan meletus, dan kapak besar ditekan ke bawah pada Luming. Kapak belum ditebang, tekanan kuat yang tak tertandingi, telah melampaui tekanan Luming. Tian Jiao yang barbar ini, meskipun hanya 7 kali budidaya Raja Dewa, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa, bahkan lebih kuat dari banyak dewa puncak. Bagus, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan bertarung orang barbar itu. Sebaliknya, semangat juang Luming lebih kuat. Dengan teriakan panjang, senjata Basen melesat ke atas, dan tombak besar terangkat, seolah menembus langit, dan membombardir kapak raja pria pihak lain. Ledakan. Raungan yang mengejutkan pecah, dan langit tampak seperti ledakan bintang, dan amukan kekuatan menyapu segala arah. Luming dan Tian Jiao yang barbar, tubuh mereka bergetar dan mundur pada saat bersamaan. Tapi begitu mereka mundur, mereka menginjak tanah itu pecah, dan mereka saling bunuh lagi. Men Wang, kapak Tuhan, bunuh langit. Orang-orang barbar meraung dengan arogan dan menunjukkan keahlian mereka yang mengerikan. Kapak perang dipotong dan langit penuh dengan tenda kapak. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tanah terus-menerus meledak, yang diaduk oleh kekuatan kapak yang meluap dan memotong banyak retakan yang mengerikan. Tempat ini seperti banjir kuno. Tanahnya sangat keras. Ini jauh lebih sulit daripada di luar. Ini dapat menyebabkan kerusakan seperti itu di sini. Dapat dilihat betapa kuatnya itu. Sungai senjata yang panjang adalah gerbang dominasi. Luming mengacungkan tombak panjang dan menyerang dewa perang dengan gerakan terkuat. Jalan senjatanya panjang dan jalannya adalah yang terbaik. Sebuah sungai panjang yang cerah muncul dan menyapu ke depan. Jalan tombak yang panjang adalah jurus terkuat dewa perang. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu tidak hanya bisa menyerang musuh, tapi juga melindungi tubuh. Sungai tombak yang panjang terdiri dari tombak yang tak ada habisnya. Itu bertabrakan dengan kapak Tian Jiao dan meledak menjadi raungan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Luming mengontrol gerbang master dan membunuh lawan. Ledakan. Gerbang Tuhan pecah dengan momentum Wanjun, yang setinggi 10.000 kaki. Itu perlu untuk membunuh Tian Jiao yang barbar hidup-hidup. Namun, begitu kapak lawan berubah, jumlahnya meningkat tajam. Beberapa tenda kapak naik dari langit dan memotong di gerbang tuannya, menghalangi pintu tuannya. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa. Harus dikatakan bahwa orang barbar itu sombong dan kekuatan mereka sangat kuat. Dalam banyak hal, ini tidak jauh lebih buruk dari Luming. Kultivasi 7 kali lipat dari Raja Dewa 2 tingkat lebih tinggi dari Luming, dan faktor kekuatan dewa asli terbangun 3 kali. Itu juga 3 kali kebangkitan, yang lebih tinggi dari kultivasi ganda. Bahkan jika Luming memiliki 3 jenis kekuatan ilahi, sulit untuk menutupi celah tersebut. Hanya dengan mengandalkan 4 kali kekuatan tempur dan ledakan penuh dari 11 jenis kekuatan ilahi, kita dapat menutup celah tersebut, bahkan beberapa tidak cukup. Dan seni rahasia asli, rahasia kuat lainnya, juga dimiliki oleh pemuda barbar. 2 orang dengan pukulan cepat-cepat, dengan sentuhan kuat-kuat, sekejap mata, bertarung puluhan jurus. Mati untukku. Pada saat ini, orang barbar setengah baya di puncak kerajaan ilahi tiba-tiba muncul di Luming. Dia menjangkau dan memotong Luming dengan pisau. Dia ingin melancarkan pukulan fatal untuk membunuh Luming. Namun, tindakan pihak lain telah menjadi perhatian Luming. Begitu pihak lain bergerak, Luming juga bergerak. Murid Dewa Yin Yang. Mata Luming berubah menjadi 2 pusaran air. Di langit, 2 pusaran besar muncul, salah satunya sangat dingin dan yang lainnya panas.
Kekuatan kehancuran pecah dan berhembus menuju puncak Raja Dewa. Begitu wajah pihak lain berubah, pedangnya melonjak dan dia memotong lebih dari 10 pisau berturut-turut. Ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan dikirim, barisan besar tubuh barbar Parubaya kembali tiba-tiba mundur. Lawanmu adalah aku, bunuh. Tian Jiao yang barbar meraung dan kekuatannya mendidih. Tubuhnya tiba-tiba menggelembung dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 1000 meter. Subscribe Penatua. Orang barbar meraung dengan arogan, dan tubuh mereka tiba-tiba membesar. Mereka berubah menjadi raksasa dengan ketinggian lebih dari 1000 meter. Apakah ini dewa kuno? Tidak, ini bukan dewa kuno. Itu tidak sama. Lu Mingxian terkejut dan berpikir bahwa pihak lain mempraktikkan dewa kuno, tetapi segera menemukan bahwa itu berbeda dari dewa kuno. Pertama-tama, ada perbedaan besar dalam penampilan, dan raksasa yang diubah oleh Tian Jiao yang barbar tidak memiliki sisik dengan warna berbeda, tetapi lapisan pelindung dalam bentuk batu. Baju besi Huang Mengmeng menutupi seluruh tubuh, yang sangat kuat. Terlebih lagi, esensi nafas sangat berbeda dengan dewa kuno. Lu Ming berspekulasi bahwa ini juga semacam sistem seni rahasia, yang mirip dengan senti kuno. Semut, mati untukku. Tian Jiao yang barbar meraung, mengangkat kakinya dan menginjak Lu Ming. Telapak kakinya menutupi langit, dia ingin menginjak-injak kaki Lu Ming menjadi lumpur. Kalau begitu tusuk kakimu. Lu Ming minum dengan ringan, dan seluruh tubuhnya penuh semangat dan vitalitas. Dia bergegas ke tombak dan berubah menjadi tombak. Dia naik ke langit dan menusuk telapak kakinya. Kapan? Pistol Basen secara akurat menusuk sol pihak lain, mengeluarkan raungan keras, tetapi tidak menembus sol pihak lain. Tubuh pihak lain ditutupi dengan armor batu semacam itu. Itu terlalu sulit. Lu Ming menusuk baju besi pihak lain dengan satu peluru, hanya sedikit kesan yang dibuat, dan tidak ada tusukan sama sekali. Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat datang, yang membuat tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Ledakan. Lu Ming jatuh ke tanah, menginjak tanah dan meledak, membuat lubang besar dan memercikkan kerikil. Mati untukku. Kaki Tian Jiao yang barbar terus melangkah turun, menimbulkan aliran udara yang keras. Namun, begitu kaki Lu Ming dipaksa, dia mundur dengan liar dan terbang keluar dari jangkauan kaki pihak lain. Kaki satu sama lain menginjak tanah, tanah terus meledak, lubang besar meledak, kekuatannya sangat menakutkan. Jelas, setelah pihak lain berubah menjadi raksasa, kekuatannya melonjak drastis. Wah! Pada saat ini, pria Parubaya di belakang Lu Ming, yang berada di puncak kerajaan ilahi, mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mengerikan ke Lu Ming. Pisau itu seterang listrik dan dipotong di bagian belakang kepala Lu Ming. Mencari kematian. Mata Lu Ming berbinar dengan cahaya dingin, dan napas yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. 5 kali kekuatan tempur, picu. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, Lu Ming membunuh pria Parubaya dari ras barbar, dan senjata Lu Ming Ren disatukan menjadi tombak yang cerah dan membunuh pria Parubaya itu. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini dan memicu 5 kali kekuatan tempur, dia benar-benar menghancurkan puncak umum Raja Dewa. Menyentuh. Sisi lain dan Tuan Pintu menyentuh gerakan, tubuh sok gila, bola balik, menunjukkan cacat. Lu Ming tidak akan melewatkan kekurangan ini, kilatan tombak, percikan darah, alis setengah baya barbar, tombak, jiwa hancur, jatuh di tempat. Setelah membunuh orang barbar Parubaya, Lu Ming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari untuk menghindari serangan Tian Jiao. Semut, mati untukku. Tian Jiao yang barbar meraung. Semua orang yang datang bersamanya kali ini sudah mati. Dia sangat marah dan ingin mencabik-cabik Lu Ming. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki rahasia fisik? Aku juga punya. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Lu Ming mencibir, dan pikirannya bergerak, dan Senjue kuno meledak. Tubuh Lu Ming juga berkembang pesat, menjadi lebih dari 1000 meter dan menjadi dewa baju besi biru kuno. Tubuh roh kuno, awalnya kamu telah mengolah tubuh roh kuno, lihatlah tubuh dewa laki-lakiku, hancurkan tubuh dewa kunomu. Tian Jiao, seorang barbar, menyadari bahwa Lu Ming sedang mempraktikkan dewa kuno. Namun, dia tidak takut sama sekali. Tubuh Manshen yang dia latih memiliki tingkat rahasia fisik yang sama dengan yang kuno. Selain itu, api itu sangat dalam dan tak kenal takut bagi Lu Ming. Ledakan. Tomahawk di tangan Tian Jiao panjangnya ribuan meter, dan dipotong ke arah Lu Ming. Lu Ming juga melempar tombak, yang sebesar pegunungan dan saling berhembus. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, seperti dua bintang bertabrakan. Daerah itu terguncang hebat, dan tanah terus-menerus diledakkan oleh gas kuat yang tersapu, dan tergores beberapa ratus meter. Kemudian, raksasa setinggi 2000 km, tubuh mereka terkejut, dan mundur lebih dari 10 langkah, menginjak lebih dari selusin lubang di tanah. Membunuh. Membunuh. Dua orang mengaum pada saat yang sama, dan saling membunuh, melancarkan serangan sengit dan membunuh. Kekuatan Tian Jiao yang barbar sangat kuat dan menakjubkan.
Roh pria kultivasi tidak lebih lemah dari Dewa Kuno Biru Luming, dan pertahanannya luar biasa. Kedua pria itu bertarung dengan lusinan gerakan, yang membuat area itu berantakan. Namun, Luming, dengan berkali-kali kekuatan tempur dari kata pertempuran Jue, akhirnya menjadi lebih kuat dan mulai menekan pihak lain, memaksa pihak lain mundur terus-menerus. Mustahil. Sulit dipercaya bahwa orang barbar meraung. Di antara orang barbar, dia benar-benar Tian Jiao teratas. Dalam hal bakat, dia jelas merupakan sekelompok kecil orang di atas. God King 7, faktor kekuatan ilahi asli terbangun 3 kali, tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu, Mensenti, atau seni rahasia lainnya, juga dipraktekkan pada tingkat yang mencengangkan. Dia tidak pernah gagal dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Tapi sekarang, dia ditahan oleh seorang pria dengan 2 prestasi lebih rendah darinya. Dia benar-benar sulit dipercaya dan sulit diterima. Tidak ada yang mustahil. Aku akan membunuhmu hari ini. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Di matanya, dia berubah menjadi 2 pusaran air dan menunjukkan murid Dewa Yin Yang-nya. Kali ini, tidak lagi berbentuk pusaran air, tetapi berubah menjadi rune Yin dan Yang, membentuk garis tipis rune, dari segala arah, menuju Tian Jiao yang barbar. Benang sutra rune dari Yin dan Yang Gatong penuh dengan kekuatan penghancur, dan kekuatan pemotongannya luar biasa. Benang sutra rahasia dari Dewa Yin dan Yang Tong melilit Tian Jiao dari kebangsaan barbar, membuat suara mendesis dan menembakkan percikan api kemana-mana. Armor batu Tian Jiao yang barbar telah dipotong menjadi tanda yang dalam. Cepat atau lambat, itu akan dipotong. Brengsek. Orang barbar meraung dengan ketakutan di mata mereka. Nak, aku akan membunuhmu lain kali. Akhirnya, Tian Jiao yang barbar menunjukkan ketakutannya, mundur dan ingin mundur. Sekarang kamu di sini, kenapa kamu terburu-buru? Tetaplah bersama temanmu. Luming dengan acuh tak acuh berkata, menahan dewa tiran itu terangkat, sambil mengendalikan pintu tuannya, ditekan. Mengaum gelombang. Serangan Luming terus-menerus membombardir Tian Jiao yang barbar, namun tidak mematahkan pertahanan musuh, hanya membuat tubuh pihak lain berguncang. Tian Jiao yang barbar meraung dengan sekuat tenaga untuk melawan dan berlari pada saat yang sama, mencoba melarikan diri. Tinggalkan untukku. Luming bergumam. Bulan dan matahari tiba-tiba muncul di kepalanya. Ini adalah seni rahasia kebangkitan kekuatan matahari dan matahari, bulan-bulan dan hari matahari. Bulan dari kalender lunar, hari matahari, memancarkan sinar terang, menuju Tian Jiao yang barbar terselubung dan pergi. Cahaya semacam itu menyinari Tian Jiao, aliran asap hitam muncul di permukaan tubuhnya, seolah-olah hangus. 3382. Skill rahasia asli. Barbar Tian Jiao meraung ketakutan, dan suaranya penuh dengan luar biasa. Berbicara tentang seni rahasia asli saja, dia sama sekali tidak terkejut. Namun, Luming telah menggunakan 4 jenis seni rahasia asli, yang membuatnya sangat terkejut. Terlalu menakutkan bagi satu orang untuk mengendalikan 4 jenis seni rahasia asli. Orang barbar itu sombong. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka kabur dengan gila-gilaan. Sekarang, dia hanya punya satu ide, yaitu melarikan diri jauh. Namun, Luming tidak akan membiarkannya kabur, semua jenis serangan terus berjatuhan. Terakhir, Luming menampilkan rantai es. 9 rantai es membeku sejauh ribuan mil, menghalangi segala arah. Sangat sulit bagi Tian Jiao yang barbar untuk bertindak. Akhirnya, di bawah serangan gila Luming, armor batu di Tian Jiao, seorang barbar, tidak tahan, dan retakan muncul. Semakin banyak retakan, di beberapa tempat, armor batu mulai rontok. Saat tombak jatuh dari lubang, tombak itu keluar dari lubang satu persatu. Tian Jiao yang barbar berteriak dengan ngeri di matanya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan jatuh di sini hari ini, yang membuatnya panik. Dia adalah kebanggaan alami yang tiada taraf. Di antara generasi muda barbar, hanya sedikit yang memiliki bakat seperti itu. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang barbar besar di masa depan. Kali ini dia datang ke sini untuk mendapat kesempatan, bukan untuk mati. Dia sangat tidak mau. Aku akan bertarung denganmu. Akhirnya, dia meraung, tidak melarikan diri, tetapi berbalik dan melancarkan serangan badai ke arah Luming. Namun, saat ini dia sedang terluka dan kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Tidak ada ancaman bagi Luming. Serangannya dengan mudah diblokir oleh Luming. Di bawah serangan Luming, baju besi di tubuhnya terus meledak. Pada akhirnya, tidak ada banyak pertahanan padanya, dan armor batu itu hampir jatuh. Luming mengayunkan senjatanya, meninggalkan lebih banyak luka padanya. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Barbarian Tian Jiao akhirnya meraung dengan liar dan suaranya yang tidak mau menembus langit dan menyebar ke segala arah. Orang ini, memanggil teman, bunuh. Luming minum. Kekuatan sihirnya tidak membutuhkan uang. Gerbang master bergetar dan membombardir kepala pihak lain dengan keras. Kepala pihak lain dimiringkan, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia pusing.
Mengambil kesempatan ini, benang sutra rahasia Yin dan Yang Gatong mematahkan pertahanan lawan dan memotong lawan menjadi lebih dari 10 bagian. Kemudian, di bawah cahaya bulan dan matahari, tubuh Tianjiao yang barbar berubah menjadi abu terbang. Hanya jiwanya yang keluar, mencoba melarikan diri, ditusuk oleh Luming, dan jiwanya ditusuk berkeping-keping. Orang barbar tak dikenal ini, Tianjiao, jatuh sepenuhnya. Tianjiao yang barbar ini benar-benar luar biasa dalam kekuatannya. Luming hampir mencoba yang terbaik untuk membunuh Tianjiao setelah menggunakan semua kartu. Luming 2 kali lebih tinggi dari Luming. Luming tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Seperti Chu Chengkong, tebing nihiliti, kamu Sifan, tapi itu saja. Tapi sebelum Luming bisa bernapas lega, wajahnya berubah. Karena di kejauhan terdengar beberapa lolongan. Deru ini, menembus awan, seperti guntur, berguling, mendengarkan untuk mengetahui bahwa itu adalah pemain top. Jelas, raungan itu sebagai tanggapan atas kesombongan orang barbar. Di dekatnya, ada orang barbar yang kuat, mendengar raungan Tianjiao yang barbar, menuju sisi ini. Wajah Luming sedikit jelek. Tidak sulit untuk mengetahui dari suara melolong yang panjang bahwa mereka yang datang ke sisi ini pastilah ahli yang sangat kuat. Jika ada lebih banyak, Luming akan berada dalam bahaya. Bola-bola, kamu cepat. Luming meraung di dalam hatinya. Terlebih lagi, Luming tidak tahu bahwa Raja Dewa tidak bisa masuk. Jika pihak lain datang ke Raja Dewa, dia akan tamat. Betapapun kuatnya dia sekarang, dia akan tetap dikalahkan oleh Yiba di hadapan Raja Dewa. Suara siulan itu berfluktuasi satu sama lain, terutama ketika mereka tidak mendengar respon dari sisi ini. Mereka semakin ketakutan dan marah. Kecepatan pengunjung sangat cepat. Sebelum beberapa napas, ada beberapa lampu pelangi di depan mereka. Kemudian cahaya pelangi menyatu dan beberapa orang barbar muncul. Orang barbar ini adalah orang barbar tua, dengan rambut seputih salju dan wajah keriput. Namun, nafas mereka sangat mengerikan, seperti gunung dan laut, menekan daratan. Raja Puncak. Luming bergumam, matanya terpaku, dan dia tidak berani melakukan kecerobohan. Ada pepatah di danau bahwa kita tidak bisa meremehkan yang muda dan yang tua. Jika seorang pemuda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia umumnya bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengukur kekuatan tempurnya dengan pencapaiannya. Tapi orang tua seperti ini tidak bisa, umumnya telah berlatih bertahun-tahun tanpa henti, semua jenis seni rahasia dan keterampilan sihir, kultivasi mutlak hingga tingkat yang sangat tinggi, kekuatan tempurnya tentu tidak lemah. Beberapa orang barbar tua melirik ke tempat kejadian, dan setelah itu menyapu mayat orang barbar, mata mereka meledak dengan pembunuhan yang mencengangkan. Terutama setelah melihat Tianjiao yang barbar, beberapa orang barbar tua sangat marah. Manji, kamu membunuh Manji, nak, aku ingin kamu dimakamkan bersamaku. Seorang barbar tua meraung, wajahnya penuh keganasan. Manji, dalam hal bakat, di antara orang barbar, itu adalah kelas atas, dan masa depan tidak terbatas. Tapi sekarang dia sudah mati, ini kerugian besar. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Sebanyak 3 orang barbar tua, melangkah keluar, muncul di 3 arah, dikelilingi oleh Luming. Nak, aku akan membuatmu lebih buruk daripada kematian. Tepat di depannya adalah seorang lelaki tua berbaju merah. Matanya dingin, warna merah darahnya menyala, dan tubuhnya bersinar. Pedang berdarah muncul di tangannya, dan dia memotong dan membunuh Luming. Saat ini, Luming masih dalam keadaan dewa kuno baju besi biru, melambaikan senjata ajaib dan menyapunya di masa lalu. Bang! Raungan sengit muncul di seluruh langit. Luming merasakan kekuatan mengerikan datang ke arahnya. Tubuhnya terkejut, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Dia merasa mati rasa di lengannya. Faktor kekuatan asli, 3 kebangkitan. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, matanya sangat bermartabat. Orang barbar tua ini, dengan faktor kekuatan ilahi aslinya, sebenarnya telah mencapai 3 kebangkitan. Kultivasi Raja Dewa tertinggi dan kebangkitan faktor kekuatan dewa asli sebanyak 3 kali sangat menakutkan. Kultivasi 4 kali lebih tinggi dari Luming, dan kekuatan tempurnya akan sangat luar biasa. Ledakan. Di tepi, 2 tetua barbar lainnya juga menyerang Luming. Luming minum, mencoba melawan, dan 2 orang tua melakukan beberapa gerakan. Setelah beberapa langkah, tubuh Luming kembali mundur, terutama dadanya yang disapu oleh salah satu pedang lelaki tua itu. Armor skala biru yang keras langsung rusak dan darah terus merembes keluar. Mengerikan, sangat mengerikan, 2 orang tua lainnya, sebenarnya semuanya adalah faktor kekuatan ilahi asli 3 kali kebangkitan. 3383. Ketiga tetua barbar semuanya berada di ranah Raja Dewa Puncak, dan mereka semua terbangun 3 kali. Keberadaan seperti ini, sudah memiliki kualifikasi yang mengejutkan Raja Dewa, benar-benar mengerikan. Nyatanya, kali ini orang barbar mengirim banyak orang tua, yang sudah memiliki kualifikasi untuk mempengaruhi Raja Dewa. Mereka hanya selangkah lagi dari kerajaan Raja Dewa. Namun, karena usia tua,
ki dan kehilangan darah, kurangnya potensi, selalu sulit untuk ditembus. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan karakter seperti itu sangat mengerikan, hampir berdiri di puncak Raja Dewa. Kecuali itu adalah Tianjiao teratas, sulit untuk menolak. Prestasi Luming 4 kali lebih tinggi dari Luming, tetapi faktor kekuatan dewa asli telah dibangkitkan 3 kali. Kekuatan tempurnya benar-benar lebih tinggi daripada Tianjiao Manji yang barbar. Bahkan jika Luming mencoba yang terbaik, dia hampir tidak bisa menangani satu, apalagi ketiganya. Luming sedang dalam krisis. Membunuh, membunuh, membunuh. 3 ledakan berturut-turut, 3 tetua barbar, pada saat bersamaan. 2 bilah cahaya dan cetakan telapak tangan menghantam Luming. Meskipun itu bukan seni rahasia asli, itu juga rahasia yang mengerikan. Mereka telah dibudidayakan hingga puncaknya, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan seni rahasia asli. Rantai es, murid Yin dan Yang God, gerbang dominasi. Luming meraung. Pada saat ini, Luming mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim, dan semua jenis seni rahasia dimainkan sepenuhnya. Untungnya, dia memiliki rumus untuk mengukur kata-kata, jadi dia tidak perlu khawatir dengan kekuatan dewa. Jika tidak, divine power dalam tubuhnya akan terkuras. Ledakan, ledakan. Berbagai seni rahasia Luming didesak hingga ekstrim untuk melawan serangan 3 tetua barbar. Gerbang Tuhan menghalangi cahaya pedang. Di bulan lunar dan matahari, Luming bertarung melawan lelaki tua ketiga 7 atau 8 kali berturut-turut. Namun, ketiga lelaki tua itu terlalu kuat, dan gerbang Tuhan bergetar, dan retakan muncul di atasnya, yang langsung terbang keluar. Tapi bulan lunar, sinar matahari yang terbelah oleh pisau, juga terkena terbang. Luming sendiri terpesona ribuan mil oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. Darahnya melonjak di tubuhnya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Luming benar-benar dikalahkan dan ditahan. Namun, ketiga orang barbar itu juga kaget. 4 jenis seni rahasia asli, bocah ini sebenarnya menguasai 4 jenis seni rahasia asli. Pantas saja dia bisa membunuh Manji. BR lebih besar dari. Orang seperti ini tidak bisa tinggal, bunuh. Ketiga lelaki tua itu menyerang Luming lagi. Luming hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak terkalahkan sama sekali. Dia memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Puff, puff. Setelah beberapa langkah, tubuh Luming tersapu oleh 2 pisau, dan tubuhnya hampir terbelah. Namun, Luming belum menenangkan pikirannya. Pedang lain menebas Luming. Luming mundur dengan cepat dan melawan dengan pintu dominasi. Kapan? Gerbang Tuhan bergetar hebat, dan ada lebih banyak retakan di atasnya, dan kemudian terbuka dengan keras. Rahasia aslinya telah dipecahkan, dan Luming digigit kembali. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Masalah. Luming berbisik, apakah dia akan mengeluarkan peti mati tembaga itu lagi? Itu permainan yang sama. Luming tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali dia harus melakukannya. Tidak dapat membiarkan Luming berpikir lebih banyak, ketiga lelaki tua itu melancarkan serangan ke Luming lagi untuk menyelesaikan Luming dalam satu nafas. Pada saat ini, sebuah arah tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Satu persatu petir besar, lebih tebal dari pinggang pria, melesat ke sisi ini, terutama menuju 3 tetua barbar. Bola. Luming senang bahwa serangan semacam ini jelas dilakukan oleh bola. Nampaknya di saat kritis, bola akhirnya terbangun. Terkejut, ketiga tetua menyerang Luming dan menahan petir. Dengan raungan, tubuh ketiga lelaki tua itu bergetar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur secara berurutan, seolah-olah tersengat listrik. Aku datang. Kemudian sebuah suara muda terdengar, dan bola itu berubah menjadi bola logam dan mengalir deras. Dari dia mengulurkan 2 pedang dan menebas ketiga orang barbar itu. Dan masing-masing, dengan kecepatan kilat, sangat cepat, dalam sekejap, kamu dapat melihat ratusan pisau. 3 lelaki tua tidak berani gegabah, terus-menerus melawan, dan bola, untuk sementara waktu, sulit untuk menang atau kalah. 8 puncak Raja Dewa. Mata Luming cerah. Kultivasi bola, seperti yang diharapkan, telah mencapai 8 puncak Raja Dewa, dan kekuatan kemajuannya bahkan lebih menakjubkan. Sebenarnya dengan kekuatannya sendiri, ia tidak lepas dari 3 orang barbar tua yang sudah 3 kali terbangun. Membunuh. Luming membunuhnya, dan semua jenis seni rahasia, seperti badai, meraung ke arah seorang lelaki tua barbar. Dengan tambahan Luming, ketiga lelaki tua itu akhirnya tertinggal dan ditindas. Cop, cop, cop bola. Terlepas dari pertahanannya sendiri, menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan ketiga orang barbar itu mendarat di bola, tidak menyebabkan kerusakan pada bola. Dengan cara ini, kekuatan bola lebih kuat, setiap pisau dengan kilat, dan kilat ini, tetapi juga dengan efek lumpuh. Setelah terus-menerus bertabrakan dengan bola, tubuh ketiga orang barbar itu mati rasa, dan kecepatan mereka menjadi lebih lambat. Yin Yang Sentong. Luming mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan murid Dewa Yin dan Yang, mengubahnya menjadi benang sutra rune, dan pergi menuju seorang lelaki tua barbar.
Orang tua barbar itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Kultivasi puncak Dewa Raja membangkitkan kekuatan dewa asli sebanyak 3 kali, yang membuat kekuatan dewa pihak lain terlalu kuat, penuh dengan rasa kuno zaman kuno, tak terkalahkan. Kekuatan sihir melotot dan terus-menerus membombardir. Benang sutra Runeyin dan yang terhalang oleh kekuatan yang kuat, sehingga sulit untuk melihatnya dari dekat. Luming segera mengontrol hari matahari dan bulan dari kalender lunar, dan berjalan menuju satu sama lain. Cahaya destruktif membuat jarak kekuatan suci pihak lain bergetar. Saat ini, bola memotong, langsung mematahkan kekuatan sihir lawan. Luming memanfaatkan kesempatan itu, dan benang sutra Runeyin dan yang menembus ke dalam bola dan menjerat tubuh lawan. Orang tua berkebangsaan barbar terlalu tua dan telah kehilangan ki dan darahnya. Meskipun kekuatan sucinya sangat kuat, tubuhnya tidak lagi mampu mempertahankan dirinya sendiri. Dia terjerat oleh benang sutra Runeyin dan Yang, dan dipotong menjadi 2 bagian secara langsung. Dia mengeluarkan raungan keheranan dan kemarahan. Tubuh bagian atasnya mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri. Jangan pergi. Minuman Luming, kekuatan naga arcayan beroperasi penuh, tanduk seperti tanduk naga muncul. Ini adalah keterampilan rahasia asli kelima Luming. Itu diringkas oleh kekuatan naga arcayan. Itu berlubang, seperti tanduk atau parang. Luming tidak mengerti penggunaan seni rahasia semacam ini, yang disebut tanduk naga kuno, jadi dia jarang menggunakannya. Saat ini, Luming sedang terburu-buru. Potong untukku. Terburu-buru, Luming menggunakan tanduk naga kuno sebagai parang. Pikirannya bergerak, dan tanduk naga kuno berubah menjadi sinar cahaya dan memotong orang tua barbar itu. Terjadi kecelakaan. Tanduk naga kuno benar-benar seperti pedang yang tak terkalahkan. Ketika ditebang, kepala lelaki tua barbar itu terbelah 2, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. 3384. Kekuatan yang bagus. Luming tertawa. Tentu saja, ini juga orang tua barbar yang mengalami pukulan berat, jadi dia bisa melakukannya dalam satu gerakan. Kalau tidak, dengan tanduk naga kuno, bagaimana dia bisa dengan mudah membunuh satu sama lain? Setelah membunuh seorang lelaki tua barbar, 2 tetua barbar yang tersisa bukanlah lawan bola, dan tubuh mereka mundur dengan liar. Dan Luming membunuhnya lagi. Kembali. Meskipun kedua tetua barbar tidak mau membunuh Luming, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Luming. Jika mereka tetap tinggal, mereka bahkan harus masuk dan ingin mundur. Keduanya mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa gerakan dan kemudian mundur. Dengan kekuatan 2 orang barbar, satu pikiran untuk melarikan diri, bahkan bola, sulit untuk dihentikan, hanya bisa melihat pihak lain melarikan diri. Lagi pula, sangat sulit bagi pihak lain untuk melarikan diri tanpa kekuatan yang luar biasa dan ingin tetap tinggal. Bola masih ingin dikejar, dan Luming dengan cepat menghentikan bola. Bandit yang malang tidak bisa dikejar, dan orang barbar tidak tahu berapa banyak tuan yang datang. Jika mereka mengejar mereka, mereka akan terjerat oleh lebih banyak master dari pihak lain, dan pemain yang lebih kuat akan datang. Bahkan bola itu berbahaya. Lebih baik pergi dari sini. Luming menyingkirkan cincin penyimpanan orang barbar itu, dan pergi dengan membawa bola. Dalam perjalanan, bola memberitahunya bahwa dia telah menelan pedang yang patah sebelumnya, tetapi dia belum mencernanya sepenuhnya. Masih banyak yang tersisa. Dia hanya melihat bahwa Luming dalam bahaya. Begitu dia menerobos, dia membantu Luming dan menghentikan evolusi. Jika semua pedang patah yang tersisa dicerna, kekuatan bola bisa lebih ditingkatkan. Kalau begitu kamu terus cerna, ambil terobosan awal, selanjutnya aku akan hati-hati. Luming melawan Fairway. Selama dia lebih berhati-hati, dia menemukan orang barbar dan melarikan diri. Dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Bola itu mengangguk dan berubah menjadi gelang, yang dipasang di pergelangan tangan Luming dan terus dicerna. Luming melihat ke depan. Arah itu, pintu itu, menjadi semakin kabur, menjulang. Ada apa di sana? Luming berbisik, atau ingin tahu, napas konvergensi, terus terbang ke arah gerbang. Namun, Luming tidak terbang ke udara, melainkan terbang di sepanjang tanah, agar tidak ditemukan oleh orang barbar. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming memang bertemu dengan orang barbar, tetapi Luming menemukan mereka sebelumnya dan menghindari mereka. Pihak lain tidak menemukannya. Beberapa hari kemudian, Luming datang ke sebuah gunung. Di depan kami ada gunung dan puncak yang tak berujung, menjulang ke awan. Aku tidak tahu berapa banyak. Dan pintu itu, seolah-olah di pegunungan, menjulang. Di bagian bawah pegunungan, ada tangga batu yang naik. Tangga ini, sangat besar, tampak seperti tangga raksasa, dan terlihat sangat tua, penuh dengan nafas waktu. Luming merenung sejenak, lalu berpikir untuk menaiki tangga. Setelah berjalan ribuan anak tangga, tangga itu sampai ke ujung dan muncul tanah datar. Di depan tanah datar, ada tebing besar. Di tebing, ada beberapa tanda aneh, meski jauh, Luming masih bisa merasakan nafas yang indah. Dalam nafas ini, dia sepertinya merasa sedang duduk dalam posisi duduk dengan dewa primitif, dan memahami faktor kekuatan ilahi yang asli. Namun,
Nafas di sini memberinya perasaan yang lebih murni dan efek yang lebih baik daripada patung aslinya. Jantung Luming berdenyut. Tebing itu benar-benar kesempatan. Luming tidak lagi ragu-ragu, melangkah maju. Tapi ketika dia baru saja melangkah keluar, Bondiman dengan cepat berteriak, "Hati-hati, jangan maju." Sayangnya, ini sudah terlambat, dan Luming telah melangkah selangkah demi selangkah. Bersenandung. Saat Luming melangkah keluar, seluruh dataran tiba-tiba dipenuhi dengan kecemerlangan yang cemerlang, dan rune yang tak berujung muncul. Rune tak terbatas, memadatkan pedang besar, memotong ke arah Luming. Luming kaget dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kekuatan sihir di tubuhnya pecah dengan seluruh kekuatannya, dan tombak keluar dengan palang di depannya. Ledakan. Pedang raksasa dipotong di atas senjata Basen. Pistol bergetar hebat, dan retakan muncul di atasnya. Kekuatan mengerikan memasuki tangan Luming. Lengan Luming bergetar hebat, dan tulangnya patah. Kekuatan ini membuat tubuh Luming tiba-tiba mundur dan jatuh di tangga. Wajahnya memutih dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terluka dalam pukulan itu. Arai yang mengerikan. Wajah Luming serius. Baru saja, untungnya, Bondiman mengingatkannya bahwa dengan kekuatan bawah sadarnya, dia bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan. Kalau tidak, dia mungkin terbunuh oleh pedang. Luming menyeka darah dari sudut mulutnya. Cederanya tidak serius. Dia pulih dengan cepat di bawah pemulihannya yang mengerikan. Luming melangkah lagi dan datang ke sisi dataran. Kali ini, dia tidak berani masuk. Saat ini, rune di dataran menghilang lagi, tanpa petunjuk apapun. Susunan ini sangat misterius, dan telah diletakkan untuk waktu yang lama tanpa ada fluktuasi. Bahkan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jalan Iblis Tulang. Bondiman, bagaimana kita bisa memecahkannya? Tanya Luming. Tebing di depannya sangat misterius. Luming merasa itu sangat berguna baginya. Aku benar-benar tidak ingin melewatkannya. Aku akan melihatnya dengan hati-hati. Bondiman Rod, selesai dari pengetahuan Luming tentang laut yang terbang keluar, dua rongga mata, lampu berkedip, menatap tanah datar. Pada titik ini, sepanjang hari telah berlalu. Aku melihatnya. Suara Bondiman berdering. Bisakah itu pecah? Luming Lian bertanya. Ya, tapi aku butuh sesuatu darimu. Jalan Iblis Tulang. Sesuatu pada aku. Apa itu? Luming terkejut. Darahmu. Jalan Iblis Tulang. Darahku. Apakah bagus untuk mematahkan pertempuran? Luming lebih penasaran. Ya, kalau aku tidak salah, tempat ini berhubungan dengan dewa-dewa primitif. Maksudku seluruh dunia yang kamu datangi penuh dengan atmosfer kuno dan gurun. Ini seperti tempat di mana legenda melahirkan dewa-dewa primitif. Tebing di depanmu, serta susunan ini, juga terkait dengan dewa primitif. Kamu memiliki hati dewa kuno. Dewa kuno juga salah satu dewa primitif. Dengan darahmu, kamu tidak hanya bisa hancurkan Arai, tetapi juga kontrol Arai, sehingga kamu dapat masuk dan keluar dengan bebas. Iblis Tulang menjelaskan. Tempat di mana dewa-dewa primitif dibiarkan. Luming terkejut. Demon Tulang tidak menjelaskan lebih lanjut, dan berkata, aku memberimu metode untuk memecahkan susunan. Kamu ingat itu? Belakangan, Bondiman memberitahu Luming metode terperinci untuk memecahkan susunan itu. Setelah Luming mengingatnya, dia mencoba memikirkannya dengan hati-hati untuk menghindari tempat yang hilang. Ini bukan lelucon. Arai ini luar biasa. Jika ada sesuatu yang hilang, itu terkait dengan hidup aku. Setelah bermeditasi beberapa kali di dalam hatinya untuk memastikan semuanya aman, Luming mulai bertindak. Setelah itu, Luming melambaikan jarinya. Darah berubah menjadi rune misterius di tangan Luming dan terbang ke sudut tanah datar. 3385. Di bawah bimbingan Iblis Tulang, Luming memadatkan darahnya sendiri menjadi rune, dan terbang ke sudut tanah datar. Ketika rune jatuh, sudut meledak dengan kecemerlangan yang mempesona, dan rentetan rune muncul. Rune ini berwarna ungu pada awalnya, tetapi mereka segera terinfeksi oleh rune kental Luming dan berubah menjadi merah darah. Setelah beberapa kedipan, semua rune menghilang dan menghilang. Berhasil. Luming terlihat bahagia. Dia memiliki perasaan bahwa rune di sudut tanah datar telah dikendalikan olehnya. Kemudian, Luming memaksa lebih banyak darah, dan darah terus berterbangan, berubah menjadi rune merah darah. Terbang di seluruh tanah. Sama seperti pertama kali, ketika rune Luming jatuh di tanah datar, banyak rune akan muncul di dataran, tetapi mereka akan terinfeksi oleh rune Luming, berubah menjadi merah darah, lalu menghilang dan dikendalikan oleh Luming. Kecepatan Luming sangat cepat. Setelah beberapa saat, Luming memadatkan total 999 rune, dan akhirnya menutupi seluruh daratan. Semua rune berada di bawah kendalinya. Jika orang biasa kehilangan begitu banyak darah, mereka akan terlalu banyak mengeluarkan darah dan mati. Namun, Luming memiliki hati dewa kuno, dan hati dewa kuno selalu ada di dalam darah. Tubuh Luming penuh dengan ki dan darah, yang sama sekali tidak terpengaruh. Ke atas. Luming meminumnya dan mengangkatnya dengan satu tangan.
Seluruh tanah datar bergetar sedikit. Kemudian dia memadatkan pedang besar dan menggantungnya di udara. Luming melangkah keluar dan menginjak tanah datar. Kali ini, tidak seperti yang pertama kali, pedang tidak bergerak dan tidak menyerang Luming. Haha, aku benar-benar memegang kendali. Senang tinggal di sini dan berlatih. Luming tersenyum, dan hatinya bergerak. Arai besar di udara pecah, dan semua rune di tanah menghilang, dan tidak ada perbedaan. Luming tidak berhenti, datang ke tebing, dengan hati-hati. Di tebing, ada beberapa takik, memancarkan gelombang misterius, kuno dan misterius, seolah-olah itu adalah asal mula segalanya. Luming duduk bersila dan mengerti. Begitu dia mengerti, perasaan itu menjadi lebih kuat. Perasaan itu tampaknya menjadi sumber dari semua kekuatan ilahi. Apapun kekuatan ilahi yang dipahami Luming, dia dapat dengan cepat memahami dan mendapatkan manfaat besar. Hebat, misterius. Luming menghela nafas, lalu menutup matanya dan diam-diam mengerti. Hal pertama yang harus dipahami adalah kekuatan matahari. Luming telah terbangun 3 kali, tetapi tenaga surya belum terbangun 3 kali. Itu hanyalah puncak dari 2 kebangkitan. Ini masih sedikit kurang dari 3 kebangkitan. Ini hanya 3 hari latihan. Semangat Luming Fu sangat baik, dan auranya sangat kuat. Pada saat yang sama, putaran hari matahari muncul di atas kepala Luming. Tenaga surya, faktor daya asli, 3 kebangkitan. Luming tidak menyangka, hanya dalam 3 hari, itu berhasil. Efek tebing ini jauh lebih baik daripada patung asliku. Sangat misterius. Oh, tidak, takik di tebing tidak terlalu dangkal. Tiba-tiba, Luming tertegun. Dia merasa takik di tebing itu lebih dangkal dari sebelumnya. Meski hanya sedikit, semangat Luming begitu tajam sehingga perbedaan kecil pun bisa dirasakan. Tidak ada kesalahan. Kamu merasa benar, tanda di tebing memang menjadi lebih dangkal. Kata iblis tulang. Apakah itu terkait dengan kultivasi aku? Luming menebak. Ya, dengan pemahamanmu, takik itu akan menjadi semakin dangkal. Saat tanda itu benar-benar hilang, tebing itu akan kehilangan fungsinya untukmu. Jalan iblis tulang. Tidak berpengaruh untukku. Luming tertegun. Ya, jika aku tidak salah, setiap orang memiliki batas waktu ketika mereka datang ke sini untuk berlatih. Setelah kamu selesai berlatih tanda di tebing, orang lain mungkin masih dapat melihatnya. Setiap orang melihatnya secara berbeda. Bond Demon Rod, tentu saja, dia hanya berspekulasi, tetapi Bond Demon memiliki informasi yang baik, dan spekulasinya secara umum serupa. Aku mengerti. Aku akan meningkatkan latihanku. Luming Dao, selesai berkata, Luming menutup matanya, terus mengerti. Takik di tebing berhubungan dengan dewa primitif, jadi sangat berguna untuk memahami faktor kekuatan dewa asli atau seni rahasia asli, tetapi tidak berguna bagi orang lain. Misalnya, tidak terlalu berguna untuk memahami keterampilan sihir lainnya. Setelah 3 kebangkitan kekuatan matahari, Luming mengubah pemahamannya tentang kekuatan naga kuno, berbagai roda masa lalu. Dalam sekejap mata, Luming telah membuat kemajuan besar dalam 10 hari terakhir. Setiap hari, dia telah membuat kemajuan besar. Pada hari ini, Luming sedang berlatih dengan damai, tetapi sekelompok sosok muncul di tangga. Angka-angka ini semuanya barbar, dan jumlahnya lebih dari 50. Ada barbar muda, parubaya, dan tua, tetapi mereka dikelilingi oleh seorang pemuda. Pemuda ini bernama Manke, dikenal sebagai Raja Dewa Barbar yang paling kuat, dan lebih menonjol daripada Manji. Begitu mereka mencapai puncak tangga, mereka melihat Luming. Bocah ini adalah tahi lalat dari Taiksu Sengchao. Salah satu barbar tua meraung. Orang barbar tua ini adalah salah satu dari 3 orang barbar yang mengepung Luming beberapa waktu lalu. Dalam perang itu, Luming bekerja sama dengan bola untuk membunuh seorang barbar tua, dan 2 lainnya melarikan diri. Sekarang, 2 orang barbar tua yang melarikan diri pada awalnya datang dan mengenali Luming begitu mereka melihatnya. Semut Mall Taiksu Sengchao sangat baik. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Dingin di mataku. Tapi kemudian, dengan kilatan matanya, dia melihat keistimewaan tebing yang luar biasa. Ini. Dia melihat ke tebing dengan hati-hati, dan semakin dia melihat, semakin luar biasa dia. Darah di tubuhnya siap untuk bergerak. Tebing ini terkait dengan dewa-dewa primitif. Itu dapat membantu orang berlatih dan memahami faktor kekuatan ilahi yang asli dan seni rahasia yang asli. Seorang barbar tua berseru, matanya menyala. Orang barbar lainnya juga menatap tebing dengan mata membara. Hahaha, ini kesempatan bagus. Jika kamu berlatih di bawah tebing, kamu pasti akan membuat kemajuan besar. Kamu juga bisa membunuh semut di pelataran suci Taiksu dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mom tertawa. Kedatangan orang barbar secara alami mengejutkan Luming. Luming berhenti berlatih dan bangkit untuk melihat orang barbar. Begitu banyak orang. Melihat lebih dari 50 orang barbar, mata Luming berkilat. Alih-alih takut, Luming melontarkan kesempatan untuk membunuh. Dia sedang memikirkan bagaimana memanfaatkan formasi di tanah datar untuk membunuh semua orang barbar ini.
Nak, bagaimana kamu bisa mati kali ini? Peminum barbar tua, suaranya dingin. Ternyata kamu orang tua, kenapa kamu kabur terakhir kali? Kamu datang untuk mati lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Lu Ming tersenyum tipis. 3386. Tidak akan membiarkanku melarikan diri. Bangga sekali, nak. Jika kau tidak mengandalkan kehidupan logam itu, aku bisa menghajarmu sampai mati dengan satu tamparan. Orang barbar tua itu minum. Jenderal yang kalah hanya bisa memamerkan kata-katanya. Lu Ming berkata dengan santai, dengan pernyataan yang meremehkan. Kemudian dia melirik orang barbar lainnya dan berkata, kamu di sini untuk tanda di tebing. Aku beritahu kamu, tanda ini dapat membantu orang memahami faktor kekuatan ilahi asli dan seni rahasia asli. Setelah lebih dari 10 hari pemahaman, kekuatan ilahi asli telah berubah dari kebangkitan kedua menjadi kebangkitan ketiga. Saat Lu Ming selesai berbicara, lingkaran matahari muncul di telapak tangannya, dan atmosfer kuno yang kuat dari banjir dan kelaparan muncul. Ini adalah kekuatan matahari. Memang benar faktor kekuatan ilahi yang asli telah terbangun 3 kali. Bocah ini telah mengendalikan beberapa jenis kekuatan. Beberapa waktu lalu, kami bertarung dengannya, tetapi kekuatannya masih terbangun untuk kedua kalinya, dan sekarang benar-benar telah mencapai 3 kali. Waktu. Seorang barbar tua yang pernah berurusan dengan Lu Ming sebelumnya meraung dan terkejut. Tapi matanya lebih panas. Apa, dalam lebih dari 10 hari, ini telah berubah dari kebangkitan kedua menjadi kebangkitan ketiga. Fungsi ini pernah dikatakan oleh orang barbar tua, mata orang barbar lainnya bahkan lebih panas. Secara khusus, matamu penuh dengan cahaya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan dan sangat yakin bahwa bakatnya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Lu Ming dapat membuat kemajuan besar dalam lebih dari 10 hari. Kemudian dia akan mengerti dan mendapatkan lebih banyak, yang akan membuat kekuatannya naik ke level yang lebih tinggi. Namun, kamu tidak bisa membayangkan, aku akan menghancurkannya, haha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju tebing. Dengan ledakan, sepertinya dia akan menghancurkan tebing. Tentu saja, Lu Ming berpura-pura melakukan semua ini. Pada awalnya, dia berbicara tentang keuntungan dari tebing, dan kemudian dia tergila-gila menghancurkan tebing, berpura-pura dipaksa untuk situasi putus asa, dan kemudian dia tergila-gila menghancurkan tebing sehingga orang barbar tidak bisa mendapatkannya. Dengan cara ini, orang barbar akan mempercayainya. Benar saja, melihat Lu Ming bergegas menuju tebing, orang barbar itu terkejut. Anak laki-laki itu akan menghancurkan tebing. Dia akan mati dan tidak akan membiarkan kita mendapatkannya. Dia sengaja mengatakan bahwa fungsi tebing adalah untuk membuat kita marah. Sialan, hentikan dia. Orang barbar meraung. Ayo pergi, ayo bunuh satu sama lain. Meng mengom, tubuhnya meledak dan membunuh Lu Ming. Hal yang sama berlaku untuk orang barbar lainnya. Saat Lu Ming bergerak, mereka bergerak, berubah menjadi puluhan lampu pelangi dan membunuh Lu Ming. Lebih dari 50 orang barbar semuanya bergegas ke Lu Ming. Dalam sekejap, mereka bergegas ke dataran. Selesai. Mata Lu Ming cerah. Dia sengaja berpura-pura menghancurkan tebing, yaitu menarik semua orang barbar ke ruang lingkup barisan. Jika tidak demikian, pihak lain mungkin hanya akan mengirim beberapa orang untuk membunuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia mengendalikan susunan besar, dia hanya dapat membunuh sejumlah kecil orang barbar, dan yang lainnya masih akan ditakuti. Ini bukan yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah membunuh semua orang barbar ini. Benar saja, semua orang barbar ini bergegas ke area barisan besar, seperti yang diharapkan Lu Ming. Ke atas. Tubuh Lu Ming tiba-tiba berhenti dan jantungnya mulai bergerak. Di semua sisi tanah datar, sejumlah besar runet tiba-tiba muncul. Runeta berujung memenuhi udara dan terjalin menjadi susunan besar. Pedang besar dipadatkan di kepala Lu Ming. Lu Ming menggenggamnya di tangannya, dan kemudian dia memotongnya dengan pedang di punggungnya. Pedang besar Qi ditebas. Beberapa orang barbar menanggung bebannya. Mereka dipotong oleh pedang Qi. Bahkan tanpa berteriak, mereka dipotong menjadi beberapa bagian. Dan kemudian pedang Qi yang merusak menembus tubuh mereka yang hancur, merobek tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Setelah membunuh beberapa orang barbar dengan satu pedang, Lu Ming terus membentuk, mengayunkan pedang besar, lalu memotong dengan satu pedang. Engah. Darah terciprat kemana-mana, dan beberapa orang barbar terbunuh. Semua ini terjadi dalam sekejap, lebih dari selusin orang barbar tewas di tangan Lu Ming. Itu formasi. Sialan, ini susunannya. Bagaimana bisa ada formasi di sini? Anak ini bertanggung jawab atas formasi. Mundur. Orang barbar mengaum ketakutan. Jika kamu ingin mundur, kamu harus mundur dari jangkauan lari. Mereka tahu bahwa mereka ditipu. Lu Ming sama sekali tidak berniat menghancurkan tebing itu. Mereka melakukannya untuk membawa mereka ke dalam jangkauan arai. Sejak awal, mereka dipimpin langsung oleh Lu Ming. Sudah terlambat jika kamu ingin kembali.
Ketika Luming menekan dengan satu tangan, rune di tanah datar menjadi lebih kuat, mengembun menjadi ki pedang yang lebih kecil, dan membunuh secara vertikal dan horizontal. Beberapa orang barbar, yang lemah dalam kultivasi, ditusuk dan ditusuk ke sarang lebah dan mati. Ada lebih dari 50 orang barbar, hanya selusin orang barbar yang kuat, menghalangi ki pedang kecil itu, dan bertarung mati-matian. Orang tua, tidakkah kamu ingin membunuhku? Ayolah. Memegang pedang besar, Luming menatap seorang barbar tua dan membunuhnya. Baru saja, orang barbar tua ini adalah yang paling vokal. Skill apa untuk mengandalkan Arrai? Jika kamu memiliki kemampuan, tarik pertarungan Arrai. Orang barbar tua meraung. Kamu begitu banyak orang mengepungku, dan berani mengatakan, benar-benar tidak tahu malu, mengirimmu ke jalan. Di bawah pedang, Lu menyunggingkan senyum kejam. Ah! Orang barbar tua itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan semua potensinya untuk melawan, dan bergerak melawan pedang raksasa itu. Tetapi dengan satu pedang, orang barbar tua itu menjerit dan tidak bisa menahan diri. Setengah dari tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan mereka terluka parah serta setengah mati. Tolong aku. Orang barbar tua meraung ketakutan. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Orang lain berjuang untuk melawan barisan besar. Jika mereka ingin bergegas keluar, siapa yang akan menyelamatkannya? Aku berharap dia bisa menghentikan Luming untuk sementara waktu, untuk memberi mereka lebih banyak waktu. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Pergilah. Luming acuh tak acuh. Tidak. Orang barbar tua meraung putus asa, dan kemudian mereka ditenggelamkan oleh pedang raksasa dan berubah menjadi abu terbang. Setelah membunuh orang barbar tua, Luming terus membunuh orang barbar lainnya. Saat ini, dengan restu dari susunan, kekuatan Luming sangat luar biasa. Dia membunuh dua pedang orang barbar tua itu. Engah. Sepanjang jalan, Luming membunuh beberapa orang kuat barbar. Saat ini, hanya ada kurang dari 10 orang barbar yang tersisa. Ceritanya panjang. Sebenarnya, itu hanya terjadi di antara beberapa tarikan napas. Jika tidak, kita akan melawan bersama. Ada begitu banyak omong kosong, aku akan membunuhmu dulu. Luming berkata dengan dingin dan membunuh Manke dengan pedangnya. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Mung adalah dewa barbar yang paling kuat, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Mung akan keluar dari jangkauan barisan besar, yang membuat Luming sedikit ketakutan dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Melihat Luming datang, Manke ketakutan dan meraung, tubuh Manshen, pedang liar. Mung minum, dan tubuhnya membengkak dan berubah menjadi setinggi 1 kilometer. 3387. Manke mengaum dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 1000 meter. Ini adalah tubuh Manik. Luming pernah melihat pertunjukan Manji sebelumnya. Namun, tubuh Manik Manke agak berbeda dengan Manji. Tubuh Mung masih tertutup lapisan armor batu, tapi armor batu itu jernih dan berkilau. Ternyata lebih maju. Pada saat yang sama, dia memegang pedang perunggu sepanjang ratusan meter, yang merupakan rahasia aslinya. Teriak Mung, dan pedang perunggu besar itu ditebang. Pedang kecil Ki meledak satu demi satu. Bang! Pedang perunggu Manke, bersama dengan pedang raksasa yang terkondensasi dari susunan Luming, mengeluarkan suara yang mengerikan, dan pedang Ki yang tak berujung tersebar di mana-mana. Kemudian, tubuh Mung bergetar hebat dan mundur berturut-turut. Pedang kecil Ki itu mengambil kesempatan untuk menikamnya, membuat suara emas dan besi saling memukul. Bunga api ditembakkan ke segala arah, dan dia tidak mematahkan pertahanan Mung. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming juga terkejut. Begitu dia bertarung, dia menemukan bahwa kekuatan Mung sangat luar biasa. Prestasinya telah mencapai puncak Raja Ilahi. Selain itu, faktor kekuatan ilahi yang asli bahkan telah terbangun lebih dari 3 kali, dan telah mencapai kebangkitan yang mengerikan sebanyak 4 kali. Selain itu, dia juga mengendalikan seni rahasia asli, dan kekuatan bertarungnya melawan langit. Orang barbar tua itu jauh darinya. Jika Luming tidak menggunakan Arrai, dia pasti bukan lawan dari Manke ini. Perbedaannya terlalu jauh. Singkirkan dia. Luming melontarkan kalimat, lalu mengumpulkan semua kekuatan taktik, mengayunkan pedang besar, dan menyerang banyak serangan dengan situasi berbahaya. Ketika dandang, Manke meraung dan mengayunkan pedang perunggu untuk melawan Luming. Setelah setiap pedang, Mung mundur dan gemetar. Setelah lebih dari selusin pedang, ada retakan pada pedang perunggunya, yang siap meledak kapan saja. Ada darah yang mengalir keluar dari mulutnya, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah dalam pengeboman yang terus-menerus. Karena Luming mengendalikan semua kekuatan barisan melawan Manke, tidak ada banyak kekuatan untuk menghadapi orang barbar lainnya. Saat ini, orang barbar lain telah keluar dari jangkauan barisan. Mung, keluarlah, kami akan membantumu. Orang barbar yang bergegas keluar meraung, dan mereka semua bergabung untuk bergerak dan menyerbu ke dalam barisan, memecahkan jalan di belakang Mang. Jangan mencoba untuk pergi, mati untukku. Luming minum dengan dingin dan mengendalikan barisan dengan seluruh kekuatannya. Rune tak berujung bersinar dan mempesona.
Ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi pedang raksasa di tangan Luming, membuat pedang raksasa di tangan Luming semakin besar. Sua. Pedang menebas Mung, untuk memotongnya menjadi dua. Mung mengaum dan menggunakan pedang perunggu untuk melawan. Kapan? Mereka bertabrakan lagi, tapi kali ini pedang Mung bergetar liar dan terus berdengung. Ada lebih banyak retakan pada pedang, yang tersebar di seluruh tubuh pedang. Kemudian mereka pecah berkeping-keping. Teknik rahasia aslinya terpaksa membuat Manke batuk darah, dan lukanya semakin parah. Dengan bantuan kekuatan Luming, dia mundur ke belakang, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas ke saluran yang dibuka oleh orang barbar lain untuk melarikan diri dari jangkauan barisan. Membunuh. Luming minum, bagaimana bisa begitu mudah membiarkan Mung kabur. Begitu dia melambaikan tangannya, pedang besar di tangannya terbang keluar, seperti pelangi yang mengejutkan, dan menusuk Manke. Kecepatannya terlalu cepat, dan dia mengejar Manke dan menikam punggungnya. Saat terdengar, pedang besar itu sepertinya menusuk baja, membuat suara yang sangat keras. Armor batu tubuh Mung langsung hancur, dan bahkan tubuhnya, semuanya meledak menjadi lubang besar, dan daging serta tulangnya beterbangan berantakan. Mung tersandung dan hampir jatuh, tetapi dengan raungan, dia melawan, terus berlari ke depan, dan akhirnya berlari ke lorong. Dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas keluar dari jangkauan barisan dan mendarat di sebuah tangga. Begitu dia mendarat di tangga, Mung menjatuhkan diri dan jatuh di tangga, batuk darah dan bernapas dengan lesu. Mung. Orang barbar lainnya terkejut. Bakat Mung terlalu kuat untuk menyebabkan kecelakaan. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi orang barbar. Aku baik-baik saja. Kamu melindungi Dharma untuk aku. Mantelian memuntahkan beberapa suap darah. Tubuhnya menyusut ke ukuran normal. Kemudian dia mengeluarkan pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai memperbaikinya. Orang barbar lainnya, dikelilingi oleh Mung. Sayang sekali kita tidak bisa membunuhnya seperti ini. Luming diam-diam mengatakan bahwa itu sangat disayangkan, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit ketakutan. Kekuatan pria ke ini benar-benar luar biasa. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia pasti lebih kuat dari Manji itu. Selain itu, kultivasinya mencapai puncaknya, dan faktor kekuatan aslinya terbangun 4 kali. Selain itu, seni rahasia aslinya, tubuh Manshen, dan keterampilan serta rahasia magis lainnya, kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Tanpa diduga, dia bergegas keluar dari pertempuran dan melarikan diri dari surga. Dengan kekuatan Luming sendiri sekarang, dan Mankebi, ada celah besar. Jika lawan lolos dari jangkauan lari, Luming tidak bisa membunuhnya. Nak, punya kemampuan bertarung. Seorang barbar memelototi Luming dan meraung. Kamu memiliki kemampuan untuk memasuki perang. Luming berkata dengan ringan. Ya, jika kamu tidak keluar, kan? Maka kami akan tinggal di sini dan membiarkanmu tidak pernah keluar. Seorang barbar memiliki wajah yang kejam. Jika kamu suka menyimpannya, aku akan berlatih. Luming tersenyum, lalu datang ke tebing, duduk bersila, diam-diam memahami, malas memperhatikan orang barbar itu. Wajah barbar itu sangat marah, dan mereka ingin mencabik-cabik Luming. Tapi biarkan mereka bergegas ke formasi besar dan melawan Luming, itu sama sekali tidak berani. Mereka akhirnya lolos dari ruang lingkup arai besar, mereka tidak akan pernah masuk ke ruang lingkup arai besar. Cedera Mung sangat serius, bahkan dengan kondisi fisiknya, butuh waktu sebulan penuh untuk pulih. Setelah pulih, dia menatap Luming dengan dingin, dan niat membunuhnya sangat kuat. Apalagi melihat Luming berlatih di bawah tebing, dia marah hingga muntah darah. Sayang sekali ketika dia keluar dari dataran, bahkan jika dia menatap tajam ke tebing, dia tidak banyak berpengaruh. Sepertinya dia harus mendaki dataran untuk mengerti. Bisakah kamu memecahkan susunan ini? Mung bertanya pada orang barbar lainnya. Bulan ini, kami juga telah melihatnya dengan hati-hati, tetapi susunan besar ini sudah sangat tua, dan susunannya aneh dan misterius. Kami tidak dapat memecahkannya. Seorang barbar tua menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah itu dipatahkan? Panggil orang lain untuk melihat apakah itu bisa dipatahkan. Jalan Mung. Dia tidak rela membiarkannya pergi seperti ini. Pertama, dia ingin membunuh Luming. Kedua, dia ingin mendapatkan tebing. Belakangan, beberapa orang barbar mengeluarkan simbol diok transmisi dan mulai mengirimkan suara. Bisakah kamu membawa suara itu? Saat ini, Luming menyelesaikan latihannya dan berdiri di tanah, menghadap Manke dan lainnya. Jadi apa, Nak, jika kamu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, biarkan beberapa temanmu datang untuk menyelamatkanmu. Mung mencibir. 3388. Luming mengabaikan Manke dan malah mengerutkan kening. Mengapa orang barbar mengirimkan suara ke Lan Sang, tetapi tidak berhasil? Apakah Lan Sang dan yang lainnya terlalu jauh darinya? Atau diblokir oleh sesuatu? Luming mengubah banyak pikiran. Nak, jangan berpikir kamu bisa aman dengan satu larik. Saat Master Larik Barbarku datang, aku akan melihat bagaimana kamu mati.
Mong mencibir, dan pembunuhan itu ganas. Kalau begitu aku akan menunggu. Lu Ming mengabaikan Man Ke dan pergi ke tebing untuk mengerti. Sekarang, dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika Arrai benar-benar rusak, dia bisa melawan. Beberapa hari kemudian, beberapa orang barbar datang ke sini. Kemudian, setiap hari, orang barbar datang ke sini, dan sebulan kemudian, ratusan orang barbar berkumpul di sini. Namun, orang barbar ini belajar dengan cermat dan akhirnya menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang pertempuran ini. Melihat ini, Lu Ming merasa lega. Tampaknya orang barbar tidak dapat merusak susunan ini. Terlebih lagi, semua orang barbar ini adalah pencapaian di bawah Raja Dewa, dan tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya. Tidak bisakah Raja Dewa masuk? Lu Ming tidak bisa tidak menebak. Selama periode ini, semua orang barbar yang dia temui berada di bawah Raja Dewa, dan tidak ada Raja Dewa. Menurut hukum, Lu Ming membunuh begitu banyak orang barbar. Orang barbar itu sudah gila dan mengirim dewa untuk membunuh Lu Ming. Meskipun susunan ini misterius, kekuatannya terbatas. Jika ada Raja Dewa untuk membunuhnya, Lu Ming mungkin akan sulit menolaknya. Namun hingga saat ini, tidak ada Raja orang barbar. Lu Ming hampir dapat menyimpulkan bahwa Raja Dewa pihak lain benar-benar tidak bisa masuk. Aneh, para dewa juga dewa. Bagaimana mereka bisa masuk? Apakah dunia ini terkait dengan dewa primitif, dan para dewa berevolusi dari esensi darah puluhan dewa primitif yang berbeda, sehingga mereka bisa masuk? Lu Ming memikirkan para dewa, tidak bisa tidak menebak. Brengsek. Di luar barisan, Mong mengaum dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Dia ingin masuk dan membunuh Lu Ming, tapi dia tidak berani. Dia sangat cemas, begitu banyak orang barbar tidak dapat merusak susunan terkutuk ini. Apakah kamu tidak ingin memecahkan susunan ini? Ayo, aku akan menunggu. Menebak bahwa Raja Dewa lainnya tidak bisa masuk, Lu Ming bahkan lebih berani. Dia membuat sarkasme dari waktu ke waktu, dan membuat Man Ke dan orang populer lainnya memandang Venus. Nak, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa tetap di dalamnya dan tidak keluar seumur hidupmu. Mong berteriak. Yah, bagaimanapun, aku di sini dan aku membuat kemajuan besar setiap hari. Bagus untuk diam selama puluhan juta tahun. Lu Ming tersenyum ringan dan kemudian terus berlatih. Bergerak. Rahangmu mengepal, yang benar-benar jengkel. Memang tidak sekejap mata untuk diam selama ratusan ribu tahun atau jutaan tahun bagi orang-orang di alam ini. Tapi Lu Ming membuat kemajuan setiap hari, dan mereka di sini untuk menatap dan minum. Secara khusus, Mang sulit diterima. Dia adalah pria yang tak tertandingi dan sombong. Dia sekarang berada di masa kemasannya. Dia telah membuat kemajuan pesat dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika dia menyia-nyiakan ratusan ribu tahun di sini, potensinya akan habis, yang akan berdampak besar pada pencapaiannya di masa depan. Tapi dia masih menunggu di sini. 5 tahun kemudian, mereka masih belum memecahkan susunannya, dan Lu Ming masih berlatih di sana. Ayo. Pada akhirnya, Mong meraung dan tidak bisa melanjutkan. Dia merasa bahwa dunia ada hubungannya dengan dewa-dewa primitif. Mungkin ada peluang lain. Dia tidak bisa menunggu di sini. Setelah membunuh Lu Ming, akan ada peluang. Nak, biarkan kamu hidup sebentar, dan tunggu aku. Cepat atau lambat, kamu akan lebih buruk daripada mati. Dengan kata yang kejam, dia meletakkan punggungnya dan pergi. Apakah kamu akhirnya pergi? Lu Ming membuka matanya dan bergumam. Nyatanya, tidak mungkin dia diam di sini selama ratusan ribu tahun, karena tanda di tebing semakin dangkal dengan pemahamannya. Hingga kini, di matanya, bekas di tebing itu sangat dangkal, dan akan segera hilang. Namun dalam 5 tahun terakhir, kemajuannya luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir, ada 3 jenis kekuatan ilahi, yang dia kembangkan untuk dibangkitkan 3 kali. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 7 jenis kekuatan dewa, dan faktor kekuatan dewa asli terbangun 3 kali. Kecepatan ini, sudah sangat luar biasa. Pada awalnya, alasan mengapa tenaga surya mampu menembus lebih dari 10 hari adalah karena tenaga surya telah mencapai puncak kebangkitan kedua. Hanya selangkah lagi dari terobosan, inspirasi meledak. Namun, 3 jenis kekuatan ilahi yang baru-baru ini menerobos masih jauh dari 3 kebangkitan. Secara alami, terobosannya tidak begitu cepat. Sungguh menakjubkan memiliki terobosan ini dalam 5 tahun. Kita harus tahu bahwa ketiga kebangkitan adalah kondisi yang diperlukan untuk menerobos kondisi Raja Dewa. Tanpa 3 kebangkitan, sulit untuk menembus Raja Dewa. Banyak orang terjebak dalam 2 kebangkitan, menghabiskan 5 tahun bintang dengan sia-sia, dan sulit untuk bangun 3 kali. 5 tahun untuk menembus 3, yang akan membuat iri banyak orang. Kultivasi Lu Ming masih dalam 5 aspek Raja Dewa. Namun, dengan kebangkitan faktor kekuatan ilahi aslinya, kekuatan tempurnya menjadi semakin kuat. Taktiknya semakin dangkal, dan itu akan segera hilang. Selanjutnya, aku akan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan pedang abadi. Lu Ming berpikir.
Kekuatan pedang bumi adalah salah satu terobosan dalam 5 tahun terakhir, yang telah mencapai 3 kali kebangkitan. Selain itu, Lu Ming merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan pedang yang tak terbantahkan dan memiliki perasaan membangkitkan seni rahasia asli. Ini adalah semacam inspirasi yang tidak bisa dilewatkan. Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkannya dengan satu pukulan. Tutup matanya dan terus berlatih, Lu Ming menaruh seluruh pikirannya pada kekuatan pedang abadi. 2 tahun kemudian. Kong! Suara pedang bergema dari segala arah, dan cahaya pedang yang terang muncul dari langit, menembus awan dan mengaduk badai. Di atas kepala Lu Ming, pedang batu melayang dengan tenang dan mengeluarkan semangat pedang. Keterampilan rahasia asli, sudah selesai. Lu Ming sangat gembira, meraih pedang batu di tangan kanannya, dan kemudian sebuah nama muncul di benaknya. Pedang penghancur kekosongan. Ini adalah pedang batu, dan itu juga nama dari skill rahasia aslinya. Sua. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming tiba-tiba memotong pedangnya. Kekosongan bergetar seperti riak, seolah-olah dibelah oleh pedang. Ini pedang yang kuat, ini layak untuk reputasinya. Ini mirip dengan pedang keluarga jin untuk memecahkan kehampaan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan pedang keluarga jin untuk memecahkan kehampaan. Lu Ming tersenyum dan sangat puas. Ini adalah rahasia keenamnya. Jantung berbunyi untuk bergerak, mematahkan pedang kosong menghilang, nafas tubuh Lu Ming menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia melihat ke tebing, menunjukkan jejak penyesalan dan kengganan. Tanda-tanda di tebing menghilang sama sekali. Lu Ming terus berlatih. Benar saja, dia kehilangan perasaan itu. Sayang sekali dia tidak bisa berlatih tanpa batas. Kalau tidak, berapa banyak kemajuan yang akan dia capai setelah berlatih selama puluhan ribu tahun. 3389. Kemudian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia terlalu rakus. Dalam waktu sesingkat itu, dia harus puas dengan kemajuan ini. Namun, Lu Ming tidak segera pergi. Dia berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Orang barbar baru saja pergi segera. Siapa yang tahu jika mereka benar-benar pergi? Jika mereka menyergap di dekatnya, akan berbahaya bagi mereka untuk keluar. Jika dia menunggu lama, orang barbar mau tidak mau harus pergi lebih dulu. Selain itu, bola masih mencerna pedang patah yang ditelannya. Lu Ming ingin menunggu sebentar. Saat bola telah berevolusi, belum terlambat untuk pergi. Jika bola berevolusi sekali lagi, kultivasi akan mencapai 9 tingkat Raja Dewa. Shen Wang Jiuxiong, yang dikenal sebagai Raja Dewa Puncak, jauh lebih unggul dari kekuatan tempur yang setingkat dengan bola. Jika dia mencapai puncak, bahkan jika Lu Ming dikepung oleh orang barbar, bahkan jika dia dikalahkan, setidaknya dia bisa melarikan diri. Lu Ming memasuki kondisi kultivasi dan mengkonsolidasikan keuntungannya selama bertahun-tahun. Terburu-buru, 10 tahun lagi telah berlalu. Hampir siap berangkat. Lu Ming berbisik. Beberapa waktu lalu, bola akhirnya menyelesaikan evolusinya, dan kultivasinya melonjak. Itu telah melangkah ke ranah puncak Dewa Raja, yang telah memberi Lu Ming fondasi yang kuat. Melangkah keluar, Lu Ming meninggalkan flat, menuruni tangga sampai ke bawah. Segera, Lu Ming menuruni tangga dan melihat ke belakang. Awalnya, di antara pegunungan, ada sebuah pintu besar, menjulang, setelah bertahun-tahun, pintu besar itu menghilang. Sebuah pintu besar, halus, kemana arahnya? Lu Ming bergumam, penasaran, lalu berkeliaran di sekitar pegunungan, mencari cara lain untuk mendaki gunung. Sayangnya, tidak ada jalan keluar kecuali tangga sebelumnya, dan ada lapisan kekuatan misterius yang menghalangi Lu Ming. Bahkan jika dia terbang, sulit untuk masuk jauh ke dalam pegunungan. Lu Ming harus menyerah dan pergi dari sini dan pergi ke arah berlawanan dari pegunungan. Tapi Lu Ming dikepung sebelum dia terbang jauh. Di ketinggian, serangkaian sosok terbang ke bawah dan mengelilingi Lu Ming di tengah. Barbar. Mata Lu Ming menyipit, memancarkan cahaya dingin. Orang-orang ini, tentu saja, adalah orang barbar. Ada sekitar 30 orang, hampir semuanya pria parubaya dan barbar tua. Nak, kamu akhirnya keluar. Kali ini, mari kita lihat kemana kamu berlari. Seorang barbar tua yang ganas. Dan Mung, dia tidak ada di sini. Lu Ming bertanya dengan tenang. Orang barbar, dia paling takut pada Mung tidak masuk, dia punya bola, orang lain tidak punya ancaman. Kamu tidak perlu Mung untuk membunuhmu. Mung telah pergi. Kami bisa menanganimu. Minuman dingin barbar. Apakah itu? Lu Ming menunjukkan senyum dingin. Tampaknya Mung tidak sabar untuk membawa orang pergi, tetapi dia tidak mau pergi, meninggalkan beberapa di sini untuk mengelilingi Lu Ming. Lalu, tinggalkan orang-orang ini. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba minum dan memimpin dalam melancarkan serangan. Senjata super ajaib itu dilambaikan dan meledakkan serangkaian tombak, dan membunuh beberapa orang barbar. Namun, orang barbar ini, yang telah dipersiapkan, meraung berturut-turut dan melancarkan serangan, menghalangi tombak Lu Ming. Orang barbar ini memiliki kekuatan bertarung yang hebat.
Hampir semuanya berada di ranah puncak Dewa Raja. Ada 8 orang barbar tua yang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli sebanyak 3 kali. Mereka tahu bahwa kekuatan Luming tidak lemah, dan memiliki kehidupan logam, jadi mereka memiliki cukup kekuatan untuk membunuh Luming. Nak, kita banyak sekali, kamu harus mati kali ini. Seorang barbar tua mencibir, wajahnya ganas. Mengaum. Lebih dari 30 orang barbar, yang semuanya adalah dewa tertinggi, telah menghembuskan nafas ke langit dan mengguncang kehampaan, membentuk kekuatan yang kejam dan menindas. Mereka ingin membunuh Luming dengan satu pukulan. Kemudian, lebih dari 30 serangan datang ke arah Luming. Begitu banyak orang kuat meletus bersama, selama berada di kerajaan ilahi, meski kuat, akan diledakkan menjadi terak. Bola. Hati Luming bergerak, dan bola dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi baju besi, menutupi Luming. Kemudian, Luming mengenali suatu arah, bergegas menuju arah itu dan menembak. Satu persatu petir besar, di sepanjang senjata ajaib, melesat ke depan, bertabrakan dengan serangan di sisi ini dan meledak dengan dahsyat. Serangan di sisi ini benar-benar diblokir, tetapi serangan di belakang dan di kedua sisi tidak diblokir, dan mereka meraung ke arah daratan. Tubuh roh kuno. Pikiran Luming bergerak dan tubuhnya membengkak dengan cepat, menunjukkan dewa baju besi biru kuno. Kemudian, tubuh Luming memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan berbagai trik sulap ditampilkan. Rantai es, 9 armor emas merah, tubuh iblis. Semua adalah rahasia yang berhubungan dengan pertahanan. Ketika seni rahasia ini dilakukan, semua serangan jatuh pada Luming. Lebih dari 20 serangan dilancarkan oleh Raja Tuhan. Setiap serangan dapat meledakkan sebuah planet. Mengerikan bahwa begitu banyak serangan jatuh pada satu orang. Tubuh Luming bergetar hebat, dan pertahanan di sekitar tubuhnya, seperti rantai es dan 9 baju besi emas merah, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dia tersandung, hampir terpesona, dan akhirnya memuntahkan darah di mulutnya. Tapi, pada akhirnya, itu diblokir olehnya. Di bawah kekuatan pertahanan bola, serta pertahanannya sendiri, dia telah memblokir begitu banyak serangan. Membunuh. Kemudian, Luming melancarkan serangan balik. Dengan lambaian senjata, aliran senjata yang panjang menyapu ke arah sisi lain. Pada saat yang sama, tubuh Luming, semua jenis kecemerlangan yang mempesona. Gerbang Tuhan, matahari-matahari, bulan Taiyin, pedang pemecah kehampaan, dan tanduk naga kuno. Keenam jenis seni rahasia asli telah muncul, dan mereka akan membunuh orang barbar di depan. Pada saat yang sama, bola itu sangat kuat, meledakkan selusin petir besar, ke depan lebih dari selusin orang barbar. Kecepatan kilat bolanya luar biasa, dan yang terakhir datang lebih dulu, membombardir lebih dari selusin orang barbar. Dengan kekuatan bola saat ini, ledakan kekuatan petir terlalu kuat, dan Dewa Puncak biasa tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika tersebar ke lebih dari 10 saluran, kekuatannya luar biasa. Lebih dari 10 orang barbar terkena petir, dan tubuh mereka bergetar hebat dan mati rasa. Kemudian, serangan Luming jatuh. Menyentuh, menyentuh. Ada 6 orang barbar kuat yang tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Ini belum berakhir. Kemudian, begitu Luming bergegas lewat, pakaian perangnya, yang terbuat dari bola, menggeliat dan muncul. 7 pedang terbang seperti kilat, membunuh 7 orang barbar yang mati rasa oleh petir. Puff. Cahaya darah muncul, dan kepala ketujuh orang barbar itu dipenggal dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, Luming dan bola bersama, membunuh 13 orang kuat barbar. Tentu saja, tidak ada orang barbar tua yang telah terbangun 3 kali. Orang barbar tidak mudah dibunuh. Pertama-tama kita harus memecahkan masalah yang mudah. Sialan, bunuh. Orang barbar lainnya sangat marah dan menyerang lagi. Namun, lebih dari selusin orang telah terbunuh berturut-turut, dan pengepungan telah dipatahkan. Luming tidak akan berdiri dengan bodoh dan dipukuli. Dia menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari dan menghindari serangan dalam sekejap. 3390. Bol, orang-orang tua itu, berikan padamu. Luming mengirimkan suara dengan bola. Berikan padaku. Bola merespons, terbang keluar, dan berubah menjadi bola logam besar. Dari kedua sisi tubuhnya, 2 pedang besar muncul, dengan petir mengalir di atasnya, dan kemudian melesat menuju orang barbar tua itu. Luming, di sisi lain, bergegas ke Dewa Puncak biasa itu. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan 11 jenis kekuatan ilahi keluar dengan seluruh kekuatannya, yang membuat Luming penuh dengan jenis warna yang kacau dan 6 jenis seni rahasia asli, yang ada di seluruh dunia dan sedang dihadapi. Beberapa barbar. Di bawah pemboman terus-menerus dari beberapa misteri asli, tubuh kedua orang barbar itu meledak dan jatuh secara langsung. Selama periode ini, meskipun pencapaian Luming belum meningkat, kekuatan tempurnya menjadi semakin kuat, dan semakin mudah untuk membunuh Dewa Puncak biasa. Setelah membunuh 2 orang barbar, Luming terus membunuh yang lain. Binatang kecil, cari kematian.
Seorang barbar tua meraung dan ingin membunuh Luming. Orang tua, lawanmu adalah aku. Bola itu mengeluarkan suara lembut, dan tubuhnya yang bulat menggeliat dan mengeluarkan sebilah pedang. Semua bilah ini terbang dengan kilat. Salah satu bilahnya melesat ke orang barbar tua yang ingin membunuh Luming. Orang barbar tua itu terkejut dan tidak berani gegabah. Bilahnya vertikal dan horizontal, dan kilat serta guntur bergemuruh. Dengan kekuatannya sendiri, bola akan menyelimuti 8 orang barbar tua di bawah serangannya, dan mereka akan berada di atas angin. 8 orang barbar tua tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi Luming. Tanpa 3 kebangkitan dari Raja Dewa Puncak lainnya bukanlah lawan Luming. Kekuatan ilahi Luming tidak terbatas, dan dia mengendalikan 6 jenis seni rahasia asli, dan terus-menerus meledak. Orang barbar itu sering dapat memblokir 1 jenis seni rahasia asli, tetapi mereka tidak dapat memblokir 2 jenis seni rahasia asli. Di bawah pemboman beberapa jenis seni rahasia asli, mereka dapat membunuh orang barbar. Setelah beberapa saat, beberapa orang barbar jatuh di tangan Luming, yang membuat orang barbar lainnya panik. Mereka berkumpul bersama dan tidak berani membubarkan diri. Mereka berkumpul bersama dan menyerang Luming terus-menerus untuk memblokir serangan Luming. Namun, ke arah lain, pertarungan antara bola dan 8 lelaki tua telah berubah. Saat ini, bentuk bola berubah dengan cepat, berubah menjadi pedang. Pedang perang ini sangat aneh. Bagian ujung pedang sangat padat, tetapi bagian pegangannya ilusi dan terdiri dari energi. Luming menemukan bahwa ujung pedang itu sangat mirip dengan pedang patah yang dimakan oleh bola sebelumnya. Wah! Setelah bola berubah menjadi pedang, pedang itu bergerak, berubah menjadi cahaya pedang, dan mati dalam sekejap. Saat berikutnya, seorang barbar tua meraung dan jatuh ke belakang dengan liar, tetapi sebelum dia mundur jauh, tubuhnya menjadi kaku dan tidak bergerak. Kemudian, ada noda darah di dahinya, dan darah terus mengalir keluar. Dengan bau, seluruh barbar tua itu berubah menjadi 2 dan langsung jatuh. Namun, kapal perang yang diubah oleh bola muncul di belakang orang barbar tua tanpa henti. Dalam sekejap, mereka membunuh barbar tua berikutnya. Cepat, terlalu cepat, kapal perang yang diubah oleh bola mencapai titik ekstrim. Bahkan Luming agak sulit menangkap lintasannya. Ah! Orang barbar tua itu terkejut dan mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang bola. Namun, ketika kapal perang dan pedang bertabrakan, Tomahawk langsung hancur dan meledak, dan pedang terus berkedip. Orang barbar tua ini melangkah ke langkah orang barbar tua, dan terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, dia membunuh 2 orang barbar tua yang kuat, yang membuat orang barbar lainnya menggigil. Mundur, mundur. Orang barbar tua lainnya meraung dan terbang ke arah yang berbeda. Bolanya terlalu mengerikan, dan kekuatan Luming di luar dugaan mereka. Jika terus seperti ini, mereka akan mati dan harus melarikan diri. Melihat orang barbar tua melarikan diri, dewa-dewa top biasa itu memberikan tembakan penuh dan mengusir Luming kembali. Kemudian mereka juga melaju kencang dan terbang ke depan untuk hidup mereka. Mencacah. Suara bola terdengar, dan pedangnya, yang dia ubah menjadi, membelah kekuatan kekosongan dan menuju orang barbar tua. Cahaya pedang yang cemerlang dipotong langsung dari kepala orang barbar tua itu. Orang barbar tua itu mengeluarkan raungan putus asa. Meskipun dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh cahaya pedang. Penundaan seperti itu, orang barbar lainnya telah pergi jauh. Namun, bola tidak berniat melakukannya. Pedang itu melintas dan mengejar orang barbar tua lainnya. Setelah beberapa tarikan nafas, terdengar raungan putus asa dari arah itu, tapi saat berikutnya, raungan itu menghilang. Segera setelah itu, cahaya pedang menyala, dan pedang yang diubah oleh bola muncul di depan Luming, lalu menggeliat dan berubah menjadi bola lagi. Sayang sekali yang lain telah melarikan diri. Bola bergumam, itu sangat disayangkan. Ini sudah sangat bagus. Luming berkata sambil tersenyum. Lebih dari 30 orang datang ke sisi lain, dan lebih dari setengahnya tinggal di sini selamanya, dan kerugiannya sangat besar. Apalagi jumlahnya terlalu sedikit. Hanya ada 2 dari mereka. Tidak realistis ingin menyimpan semuanya. Sungguh menakjubkan memiliki rekor seperti itu. Bol, pedang yang kamu gunakan sangat mirip dengan pedang patah sebelumnya. Tanya Luming. Ya, aku mencerna pedang itu dan mendapatkan kemampuannya. Aku bisa memainkan sebagian dari kekuatannya. Fairway. Kamu masih memiliki fungsi ini. Seru Luming, fungsi ini juga terlalu menentang langit. Aku baik-baik saja, tapi apa yang kamu berikan padaku sebelumnya adalah semua besi tua, atau beberapa bahan logam. Secara alami, aku tidak memiliki kemampuan khusus. Penghinaan bola-bola. Luming tersenyum canggung. Memang, yang dia gunakan untuk memberi bola makan adalah bahan pemurnian logam atau pecahan artefak. Paling-paling, dia memberikan beberapa artefak. Namun, tidak ada kemampuan khusus dalam item tersebut. Sekalipun alat sulapnya tidak sekuat bola itu sendiri. Luming memikirkan petir di atas bola, yaitu menelan gerbang perunggu dunia dewa kuno. Cobalah untuk menemukan beberapa harta yang luar biasa untuk kamu makan di masa depan.
Luming berkata sambil tersenyum, dan kemudian sosoknya melintas dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang barbar. Setelah selesai, Luming pergi dari sini. Dia tidak punya tujuan, dan dia terbang tanpa tujuan. Di tempat ini, kecepatan penerbangan sangat terhambat, sehingga kecepatannya tidak terlalu cepat. Dia telah terbang selama lebih dari 10 hari, dan tempat ini akhirnya berubah. Di depan aku mulai berubah menjadi padang rumput yang dinamis dan tak berujung, rerumputan hijau yang berterbangan tertiup angin. Banyak hewan liar berlarian di padang rumput, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk mengancam Luming. Terima kasih sudah subscribe Penatua.